Jadi gue deposit 5M, 500 ribu. Iya. Total profit udah 54. Ya siap-siap berantem lah nih. Karena lu nanyanya ke gue akan bilang nggak belajar fundamental juga nggak apa-apa. Oh, fundamental nggak penting? Gue nggak pakai sama sekali soalnya. Tapi kok cuma 1 kali trading, live trading, terus jago, aduh. Tapi kan mencet untung langsung se-M, itu 10 detik gitu. Iya, coba pencet terus. Kalau emang live trading gak gitu jago, sambungin aja ke MK5. Ini udah di luar jalur lu, ini bukan lu nih. Bagusnya lu balikin deh, mendingan loss apa segala macam dan seterusnya lah. Banyak yang ngasih advice sebenarnya. Tetap gue ignore, karena gue berusaha please everyone. Gue berusaha nyenengin semua orang. Dan itu nggak bisa ya? Itu nggak bisa. Dulu gue bejat. Itu kan bejatnya karena gue yang bikin orang loss. Gue yang ngerjain orang-orang. Dan saat gue ngerjain orang-orang, itu satu achievement. Bagi para dealer. Pas setelah dari situ gue baru tahu broker gue di full market maker. Nggak pernah mau ngelempar posisi. Tapi bagi dealer-dealernya, kita udah kayak adu banyak-banyakan nge-kill orang. Lu udah nge-kill berapa hari ini? Ngomongnya kayak gitu, lu udah kill berapa gitu? Iyalah. Ngomong sesama dealer? Iya, kill. Jadi kripto kan lagi turun kan, Bitcoin tuh di Oktober 2025 peak di 126.000. Okay. Terusnya sejak kripto turun, belakangan ini tiba-tiba forex itu rame kok. Jadi di FYP TikTok aku, nggak tahu waktu itu ada TikTok atau enggak? Nggak punya. Nggak ada ya? Nggak punya. Berarti emang sengaja nggak download TikTok? Emang sengaja. Oke, menarik ini. Nggak punya account dan nggak download TikTok. Oke, nah di TikTok kok, kalau Tito tahu, itu lagi rame banget. Kemarin tuh aku lihat di salah satu TikTok account, ada orang Indonesia, dia tuh lagi nge-live trade di TikTok. Jadi kayak mau news FOMC ya, atau NFT aku lupa lah. Ya, Atau news biasanya itu. dua itulah. Terusnya dia all in berapa ratus juta gitu. Terusnya kayak menang, teriak-teriak gitu. Ya, nah pasti. itu kita pengen bahas di sini gitu. Sekalian sama beberapa pertanyaan-pertanyaan lah sini lah. Itu banget lagi yang dibahas. Ya, jadi ini udah ada nih beberapa pertanyaannya. Ya, ini terinspirasi sih dari Google punya ya. Kita mulai dari yang pertama kok. Oke, yang saham. pertama. Di saham. 1 tahun, 2. Oke. Oke, di Forex tuh bisa berapa sih kok setiap tahun? Wah, kalau tanya sama gue nggak menarik, Sul. Kenapa ya? Gue orangnya modelnya kan safety banget ya. Iya. Jadi gue cuma mentarget 50% setahun. Dan menurut gue jawaban paling make sense-nya segitu. 50% tuh capitalnya bisa di compound terus. Kalau di compound jadi 80%. Oh, maksudnya gini, misal berarti kalau 50% tuh kayak Jim Simmons dong yang bisa. Nggak gini, gue ngitung simple ya. Gue itu trading pakai risknya kecil sekali, 0, gitu kan. Sebesar-besarnya paling gue pakai 2%. Lagi major trend gue pakai 5%. Ya. Gitu kan. Target gue profit sebulan cuma 5%. Tapi kalau dengan size kayak gitu ada nominal tertentu yang sampai modalnya muntah gitu nggak bisa di tradingin lagi gak? Kayak misal kalau udah nyampe T tuh masih bisa, misal trading fee udah 1 T gitu, apakah masih bisa returnnya 50% atau? Tetap bisa dong. Selama mental kita emang di situ. Karena percentage is percentage. Dan kalau itu dari dulu emang nge-compound uangnya nggak di Compound terus. 1 T nyampe apa enggak sih? Untuk ke LP kecil buat LP 1 T. Kecil sekali. 1 T rupiah lagi. Iya. Itu transaksi kecil kalau buat LP. Segitu. Berarti, tapi 50% besar banget. Kayak kenapa bisa terkesannya too good to be true gitu ya? Ah, masa sih? Kayak, ya besar banget sih buat konsisten tuh ya. 50% per year itu. Gue pikir lu anak kripto nganggap itu biasa ya? Oh, kalau kripto ada risknya kan juga ini banget kan? Betul. Iya. betul. Oh, di Forex kalau misal bad year atau worst year itu bisa berapa? Kalau kayak Nggak bisa dibilang begitu ya, karena tergantung siapa yang trading, dia punya risk management gimana. Kalau gayanya gue kan ketat banget karena gue trading juga pakai pakai aturan perusahaan, di manage sama tim. Kita pakai monthly drawdown. Monthly drawdown kita cuma boleh 10%. Oke. Nah, kita ada maksimum drawdown. Maksimum drawdown kita cuma boleh 30%. Oke. Gitu kan? Artinya, kalau kita sebulan trading nih, nyampe monthly drawdown kita 10%, kita akan stop tradingnya. Nggak boleh ngapa-ngapain lagi, karena langsung kita anggap tutup buku. Dan kalau kita nyampe 30%, artinya mungkin kasarnya kayak 3 bulan berturut-turut lah kita loss. Berarti yang losing months-nya 3 kali nih. Kita pun stop, ini pasti something wrong.
apa nih yang salah? Marketnya kah yang berubah? Ya kan metode kita udah nggak applicable kah dan seterusnya. Kan kalau benar-benar nih Trump aja nih, emang ulahnya Trump nih, ya sudah kita masuk lagi. Tapi kalau enggak kita bisa diem vakum, nggak ngapa-ngapain. Tapi kayak gini, kalau misal di saham atau di kripto kan ada nominal tertentu, kayak misal kalau di kripto pengen 100% gitu, konsisten, itu kayak kalau kita pengen masuk di kripto kan ada altcoins namanya kan. Kita masuk altcoins tuh udah nggak bisa gitu, di size jutaan dolar tertentu udah susah gitu. Kita pengen masuknya udah harus di tiwap dulu atau diapain dulu. Kalau di forex berarti bisa terus? Bisa terus, karena kan kita margin trading. Kita margin trading dalam artian, tadi itu menjawab pertanyaan yang paling pertama banget. Dolarnya dibeliin apa enggak sih? Emasnya dibeliin apa enggak sih? Enggak. Dan karena kita hanya mentransaksikan value-nya, kita hanya mentransaksikan nilainya. Gitu kan? Dalam artian selalu ada. Lotnya itu akan selalu tersedia. Gitu loh. Jadi nggak akan pengaruh. Gitu. Tapi kalau orang bilang, oh kalau kayak gitu jadinya scam dong. Karena nggak dibeliin emasnya. Kalau kayak gitu nggak dibeliin dong dolarnya. Sekarang gue tanya balik deh. Emas di dunia ada berapa ton sih? Iya. Ya kayak bubble lah, financial market. Tapi nilai yang ditransaksikan berapa gede? Iya. Gitu kan? Sadar nggak sih bahwa setiap hari naik turunnya harga emas tergantung yang ditransaksikan di pasar forex. Ya sama kayak Di ini pasar kan. komoditas. Kayak bank fractional reserve itu juga Makanya. sama sih. Bubble-nya, busanya tuh banyak. Iya betul. Gitu kan? Orang mentransaksikan nilainya dulu, margin trading dulu. Oh sekarang nilainya jadi tinggi banget nih. Hope value kali ya bilang. Iya. Toto sekarang $1 jadi berapa? Per troy ounce jadi berapa emasnya? Iya. Justru perdagangan yang di futures marketnya ini mempengaruhi nilai realnya loh. Gitu. Dan memang ya begitu ball game-nya. Oke. Yang kedua, forex crypto saham. Ini kau tahu coba. Kalau setahun apes banget bisa minus. Oh yang tadi aku tanya nih. Itu tadi aturannya berarti monthly drawdown-nya tuh 10%. Kalau pakai cara gua. Kalau orang yang nggak pakai stop loss, nggak perlu 100%. setahun. Nggak perlu setahun. Sehari bisa? Sehari bisa 100%. Oke. Gitu kan? Berarti Ya ini sih sebenarnya tergantung risk profile masing-masing orang. ya. Gitu kan? Jujur ngomong, risk profile gua kan ketat, kecil karena size tradingnya yang besar. Otomatis lah. Tapi dengan return 50% sampai 80% setiap tahun dan maksimum drawdown 30% dan bayangkan 50% tutup bukunya hijau dong. Achieve. Ya itu oke banget sih kalau kayak gitu ya. Bad year-nya kita itu mungkin eranya, gue lupa ya persisnya, kalau nggak eranya Brexit, eranya Trump waktu pertama jadi presiden. Itu setahun itu cuma bisa 30%. Traders firmnya ada kayak fund gitu gak sih? Kayak di branding orang kan suka bilang ini kayak ini fundnya kita gitu, capital managementnya kita gitu. Kita trading secara perusahaan, ada. Tapi ada ngelola dana duit orang lain? Nggak boleh. Nggak boleh dan kita nggak pernah nyentuh ke arah situ. Gitu. Hopefully one day ya. Saat emang udah legal. Berarti emang nge-compound uang sendiri aja? Uang sendiri. Oke. Gitu. Yang ketiga, trading forex perlu belajar fundamental atau enggak? Nah ini sih. Topik panas. Jadi kalau di kripto, di saham itu kan kita suka bilang kayak oh harus perhatiin newsnya jam segini lagi ada hot gitu, atau enggak kita harus lihat dari Truth Social, dari Trump gitu, atau enggak kayak ini koin kripto atau saham ini ada fundamentalnya atau enggak. Nah kalau forex itu perlu dilihatin nggak sih, kayak misal gold nih turun naik gara-gara apa gitu, atau perlu belajar news ini impact atau enggak gitu. Nah itu gimana? Ini gue susah jawabnya nih. Terlalu luas ya? Atau gimana? Ya siap-siap berantem lah nih. Karena lu nanyanya ke gue akan bilang nggak belajar fundamental juga nggak apa-apa. Oh fundamental nggak penting? Gue nggak pakai sama sekali soalnya. Ah. Gue full technical. Tim gue semuanya full technical. Gue bikin aplikasi, analis-analisnya semua full technical. Dan nyatanya fine. Kenapa? Karena saat kita trading, gue pun sampai sekarang trading paling besar 1000 pips deh, atau dikatakan $100. Kalau gold ya. Terus kalau hariannya paling cuma 300-500 pips. 300-500 pips ngapain belajar fundamental sih? Gitu kan? Nggak dipelajarin pun, ya harganya bergerak sesuai teknikalnya. Dan dari teknikalnya mengatakan probability 70% atau 60% atau 50% akurat. Terus buat apa gue belajar itu lagi? Gitu kan? Yang ada gue anggapnya news itu cuma sebagai booster. Gitu. Itu kalau di gue. Tapi kalau dibilang, ada nggak sih orang yang tradingnya benar-benar pakai news, pakai fundamental? Ada.
ya kan? Gue di tim kita sendiri pernah ada namanya Lori Martias. Dia news trader. Hah? Trading hanya saat news. Sebulan paling maksimal 8 kali trading. Gitu. Full news trading. Gitu. Apa yang dipelajarin sama dia? Fundamentalnya. Dia benar-benar pelajarin, dia ancang-ancang nih, mau ada FOMC kayak, mau ada non-farm payroll kayak, tapi bukan terabar kayak tadi ya, yang ceritain ya. Dia murni untuk diri sendiri. Ya udah, begitu newsnya mau rilis, dia udah tahu sebenarnya. Dia condong akan ke buy, apa condong akan ke sell, itu dia udah tahu. Gitu. Dan kalau tick movement-nya, jadi bukan candlestick lagi ya, lihat. Tick movement-nya sesuai sama analisa dia akan masuk. Sekali masuk besar. Full margin. Tapi full marginnya bukan yang pencetin gini situ, bukan. Iya. Kan? Oke, gara-gara Patito ada mention, jadi mau discuss nih. Kan di TikTok gitu suka rame kok, kayak orang trading pas FOMC, terus kalau menang sama teman-temannya teriak kayak, gitu profit atau apa gitu. Nah itu gimana kok? Kayak kan orang suka bilang kalau emang jago coba live trade dong gitu. Itu gimana menurut Kotito? Kan Kotito kan nggak pernah kayak live stream, ya kita mau masuk ya, ini gold ya gitu. Itu kan nggak pernah gitu. Gimana? Iya. Gue mikirnya gini ya, kalau jago live trade dong, gitu kan? Ya kan analoginya suka orang bilang kayak kalau chef, coba tunjukin masak gitu depan gitu. Kalau jago ngapain? Misal nyetir ya, coba nyetir live gitu. Coba balapan gitu. Ya, kalau trading ya, coba trading dong live gitu. Iya benar. Terus gitu. kalau gue profit sekali, emang langsung dibilang mengartikan gue jago. Oh iya. Benar dong? Iya. Berapa banyak orang yang bisa profit berkali-kali, bahkan gue nggak ngomong sekali deh. 10 kali trading profit semua, yang ke-11 ludes. Terus lu mau bilang dia jago? Iya. Nyatanya gedean depositnya daripada withdrawalnya. Kan gitu kan? Lu ngukur jago enggaknya justru dalam 1 tahun atau over the years, lu setelah bertahun-tahun, lu udah berhasil membukukan berapa. Ke situ dong harusnya. Jadi bukan per transaction gitu ya? Nggak bisa lu ngeliat per trade langsung dinilai jago apa enggak. Lu ikut lomba trading, berarti jago. Mana bisa? Jadi kalau itu kurang setuju kalau orang lomba trading terusnya dia menang, orang bilang dia jago, itu dia nggak jago sebenarnya. Belum tentu. Belum tentu jago. Belum tentu. Itu bisa aja hoki. Bisa hoki, bisa jadi marketnya pas sesuai. Contoh, gue pengguna trend, gue pengguna breakout. Pas lagi dibikin competition, memang gold lagi rally. Udah pasti profit gue gede. Terus mau bilang gue jago, ya kan? Begitu ketemu marketnya sideways, sebenarnya gue lost loh. Giliran gue lost, lu bilang gue nggak jago pasti. Iya. Ya kan? Tapi dalam 1 tahun gue 50%, bahkan bisa 80%. Jadi harus lihatnya by berapa banyak transaction, ada kriterianya nggak buat ngelihat orang jago fast hoki gitu? Porto lah pasti. Portonya dari tahunan? Porto, ya sekarang kita ngomong porto minimal 1 tahun deh, gitu kan, atau porto 2 tahun kalau bisa. Kenapa? Karena kan trading, kita sama-sama tahu ya, kita sama-sama trading. Itu mau sebanyak apapun teori yang kita punya, kalahnya sama mental. Nah ya kan? Kapanpun kita greed atau kapanpun kita fear, disitulah kita akan mati. Benar dong? Ya. Jadi kita boleh menguasain metode dalam kondisi marketnya trend. Ya. Dalam kondisi market sideways, gimana kita nyikapinnya? Ya. Di saat ini adalah weakness kita. Kan gitu? Ya. Orang pikir jago trading itu masuk market setiap saat. Enggak. Jago trading itu lu bisa nahan diri untuk nggak masuk market lu. Ya kan? Dan itu momen tersusah. Untuk nahan diri nggak masuk market. Gitu kan? Dalam 1 tahun, kita udah melalui segala macam kondisi market. Udah ketemu malang melintangnya, baik dan buruknya. Lagi trend profit gede, lagi sideways. Kita bisa profit kecil, bisa loss kecil aja. Itu udah bagus. Gitu loh, kalau dalam dunia investment kita bisa dibilang udah alpha dah. Gitu kan. Itu dijago baru. Tapi kok cuma 1 kali trading, live trading, terus jago, aduh. Tapi kan mencet untung langsung se-M, itu 10 detik gitu. Iya, coba pencet terus. Ya kan, kalau emang live trading gak gitu jago, sambungin aja ke MQ5. Iya, banyak sih, itu sempet ya ada dramanya ya, argumen ya kayak gitu ya. Kenapa semua avoid MQ5? Kenapa semuanya avoid copy trade? Ya kan? Katanya jago. Iya. Katanya mau bikin membernya profit. Kan gitu-gituan kan? Iya. Kenapa nggak? Ini fitur yang udah ada, tersedia gratis loh. Iya. Kalau misalkan kita bilang, oh gue nggak tahu cara bikin sistemnya, gue nggak ada kenalan programmer, atau bahkan apes deh, gue ditipu sama programmer. Ya kan, gue udah mau bikin sistem copy trade, gue ditipu sama programmer. Ya sudah. Ini tersedia sejak tahun 2011.
Ya kan? Orang pakai MetaTrader itu ada MetaQuotes. Perusahaannya justru. Mereka udah menyediakan secara gratis copy trade-nya. Kok nggak dipakai? Iya. Ya sayangnya kayak kebanyakan mindset orang Indo tuh lihatnya transaction by transaction. Padahal harusnya lihatnya by yearly atau per tutup buku gitu. Bener dong. Year to date-nya berapa kan akhirnya? Mungkin analogi sama kayak ya orang main futsal atau main soccer gitu nggak dilihat dia jago gara-gara nendang satu kali masuk gitu. Iya. Tapi dilihatnya dari whole track record-nya gitu. Bener. Iya. Gitu loh. Oke. Susah. Oke. Coba. Wow, ada surprise-nya juga tadi. Nah ini apa nih? Di posisi tapi nggak beneran dibeliin broker. Nah ini Maksudnya? jadi Ko Tito mungkin pernah kayak aku pernah nonton ya di salah satu videonya TF Traders Family bilang jadi kalau kayak di MetaTrader atau di apapun itu kita nggak beneran dilempar kita nggak beneran trading gitu atau orderan kita tuh nggak beneran dilempar ke liquidity provider-nya gitu. Oke. Dan justru malah dimakan. Jadi broker-broker atau orang-orang yang punya broker itu malah untung dari loss kita gitu. Nah itu gimana? Sebenarnya gini ya, kalau tadi gue baca pertanyaannya, ini bermaknanya dua nih. Oke. Yang satu soal market making bisnisnya, satu soal apakah fisiknya beneran dibeliin, gitu kan? Apakah itu emas atau US dollar atau euro whatsoever. Iya. Yang sekarang kita bahas dari sisi market maker bisnisnya dulu. Oke. Bener bahwa secara mayoritas 90% broker, mungkin 95% bahkan di seluruh dunia itu mereka memang market maker. Nature of the business-nya memang mereka harus berdiri sebagai market maker. Oke. Gitu kan? Tapi saat berdiri sebagai market maker ini nggak berarti mereka selalu bahasanya itu makan posisi. Dalam arti nggak selalu mereka tuh ngelawan semua trader. Yeah. Karena kuncinya broker jadi besar atau enggak itu sebenarnya di ruang dealing. Dealernya seberapa jago. Dalam apa tuh dealernya ngapain? Gini, sekarang kalau dibilang broker selalu makan posisi, selalu ngelawan, gitu kan? Tahun lalu deh, tahun lalu gold rally panjang. Broker seluruh dunia itu banyak yang loss atau bahasa kasarnya kalah. Gitu kan? Karena orang awam sekalipun mereka cuma tinggal buy and hold. Ngikutin FOMO-nya emas. Yeah. Gitu kan? Tapi broker-broker yang dealernya jago, mereka nggak seterusnya dilawan loh itu. Mereka tampung posisi. Dalam artian, oke dilihat dulu total lot-nya lah, ataupun exposure bahasanya kan. Total exposure ada berapa nih masuk? Yeah. 1000 lot di buy total. Dari retail, 1000 lot buy. Oke, terus dilihat, secara view jangka panjang masih naik terus nih, masih rally terus. Trump masih ngoceh terus kok. Kan gitu kan. Oke, masuk lagi sampai 2000 lot, 3000 lot, terus aja nih mereka nih. Yeah. Kan? Dari sekian lot yang buy ini kan juga ada yang sell dong selalu. Iya. Bener kan? Yang broker peduliin itu selalu cuma net buy atau net sell. Net buy-nya berapa sekarang? Gitu kan? Let's say net buy-nya udah sampai 5.000 lot. Apa udah sampai 10.000 lot. Iya. Kan? Dan berdasarkan view-nya dari broker, nih udah nggak bisa naik nih. Gitu. View-nya mereka dua lah. Satu, udah nggak bisa naik. Price atau asetnya gitu. Harganya. Jadi broker itu juga analisis sendiri, ada analisisnya sendiri. Pasti. Oh, oke. Terus? Gitu kan? Harga udah nggak bisa naik. Atau yang kedua, mereka ngerasa profit mereka udah cukup. Oke. Profit mereka udah cukup dalam artian, ya orang-orang yang pada nge-sell, kena hantem dong, karena harga naik terus. Bener kan? Ya. Udah. Jadi kita bahas dari sisi orang yang nge-sell dulu ya, yang mereka berperan as a market maker ataupun ngelawan tradernya. Orang nge-sell, broker profit terus tuh selalu. Karena mereka sell, harga naik. Ya. At one point pasti mereka margin call. Bener kan? Saat mereka margin call, broker untung. Berarti forex tuh emang bisnis modelnya kayak kalau nasabahnya atau trader yang trading di broker itu rugi, brokernya itu untung gitu. Emang kayak gitu. Betul. Itu emang kayak kesannya jahat atau salah gitu gak sih? Kalau dibilang kesannya jahat atau salah, kayaknya semua bisnis trading begitu ya. Berarti 90% tadi. Iya, sekarang kita nggak usah ngomong forex deh, saham misalkan. Atau kripto yang spot deh. Ya. Saat kita cut loss, emang duitnya kemana? Kalau futures mungkin dimakan ya. Kalau spot kan bisa aja dibeliin kan. Iya, siapa yang kita cut loss? Oh, tetap ada market maker ya di dunia finance ini. Iya. Oke. Kita cut loss, siapa yang pungut itu barang? Oke. Jadi emang kapitalisme ya, exist ya di dunia kayak begituan ya. Memang begitu adanya.
Gitu kan, atau kita ngomong di bisnis sektor real, bisnis sektor real kita beli semua padi, gitu kan, atau kita beli semua apalah hasil yang ditanam, gitu kan, dari bidang pertanian. Ya. Emang mereka beneran untung? Atau sebenarnya mereka di-press di harga segitu? Gitu kan? Artinya mereka juga sebenarnya loss loh. Iya, iya. Emang udah itu Nature-nya emang kayak gitu. emang nature-nya begitu. Oke. Kayak gitu loh. Cuma ini kan dalam size besar orang lihatnya kayaknya kejam banget. Iya, kayak kesannya kejam sih. Iya. Iya. Dan balik lagi, sebenarnya di sisi broker, oke, orang yang sell, mereka langsung untung nih, otomatis langsung untung saat mereka margin call. Nah, berarti kalau kayak gitu kan broker itu punya insentif buat ngelosin nasabahnya dong. Kalau kita udah tahu fakta itu. Kalau ngomong begitu, yes and no. Gimana? Yes and no dalam artian kalau dia market maker kecil, dalam artian dia masih ya skala kecil, dia harus dapat untung saat orang loss. Artinya dia akan pakai berbagai macam jurus untuk bikin orang loss, gitu kan? Tapi kalau broker yang size-nya besar, dia nggak punya kepentingan kayak begitu karena ya Suli juga trading kan? Ada lah di kita. Tahu Nggak dong. sebesar kalau Tito lah. Bukan soal ya oke lah kita nggak bicara size besar kecil, tapi kita bicara trading behavior. Oke. Bahwa orang nggak diapa-apain juga loss sendiri. Iya, benar gitu. Iya. Karena by behavior, orang kalau profit dikit takut, buru-buru diambil. Giliran loss ditahan. Iya. Orang nggak rela kalau loss. Oh. Menurut Suli, andaikan Suli jadi dealer lah atau jadi broker, Iya. gitu kan, yang memang ngelakuin market making bisnis. Orang kalau profit dikit diambil, loss banyak ditahan. Emang perlu dilempar transaksinya ke LP? Ya, didiemin juga mati sendiri sih. Didiemin juga mati sendiri. Iya. Gitu loh, bukan salah siapa-siapa, nggak dicurangin. Nggak perlu bahkan dicurangin. Aku pernah lihat sih, temen aku ada buat IG story kayak dia ngerubah $30 jadi $300, terus dia kayak bilang, broker jangan usir aku gitu. Jadi kayak itu enggak ya? $30 jadi $300, Broker nggak peduli ya uang segitu ya? Nggak lihat. Kayak di nominal berapa gitu baru orang peduli? Biasanya udah angkanya ratusan juta sampai M lah. Balik lagi tergantung size brokernya ya. Tergantung size broker. Tergantung size broker. Berarti solusinya kalau nggak pengen dicurangin sama brokernya, cari broker yang emang udah gede. Betul. Gitu. Atau yang kedua, sekarang tadi nih, kan ada orang yang nge-buy juga. Ya. Ya kan? Saat orang nge-buy, broker ngapain? Gitu kan? Emang bisa dilihat? Sorry. Kita balik dulu yang tadi. Oke. Posisi sell masih ada. Ya, posisi sell masih ada. Broker udah nggak ngelihat harga ini masih bisa naik. Sementara sell-nya, posisi sell, masih ada 2.000 lot misalkan. Masih nyisanya 2.000 lot. Satu, broker ngeliat marketnya udah nggak mungkin naik. Udah berat untuk naik. Ya. Apa yang akan broker lakuin? Kan gitu. Kalau sampai ini beneran harganya nggak bisa naik dan balik turun, artinya yang 2.000 lot ini berbalik jadi profit loh. Iya. Broker batal untung. Bener kan? Nah. So, dalam kondisi itu broker akan hedging. Gitu loh, ini tadi nih, dealer. Ini kerjaannya dealer nih. Dia akan hedging. Hedgingnya kemana sekarang? Saat dikatakan dealer hedging itu bisa ke samping, bisa ke atas. Artinya, Samping. kita bisa tawarin ke sesama broker. Taruhlah kita berdua sama-sama broker ya. Ya. Ayo telepon dong. So, gue punya barang nih, 2.000 lot. Sell. Lu mau ambil nggak? Oh bisa gitu? Bisa, banyak. Dan selalu dilakuin seluruh dunia. Gitu loh, karena broker ya ownernya itu juga saling kenal pasti. Bener kan? Ya. Oh boleh deh, gue mau tampung 1.000. Beda 1.000 gue lempar ke lu ya. Bener dong, tinggal masukin ke posisi sell 1.000 ke Suli. Iya. Iya kan? Iya. Atau kalau teman-teman kanan kiri udah nggak ada yang mau tampung, ke LP. Artinya bigger player. Bigger market maker. Gitu kan? LP pun atasnya ada lagi major bank. Sama market maker semua. Oke. Gitu loh, pasti mereka tampung. Gitu kan? Jadi dalam level tertentu memang mereka pasti hedging saat mereka udah nggak mau barangnya. Ya. Dan itu sama lagi nih sama bisnis real. Bisnis real, kita ngambil bawang kebanyakan, kita ngambil padi kebanyakan, bisnis jual beli mobil lah. Lagi goreng-gorengin harga mobil apapun juga, ngambil kebanyakan. Lempar ke siapa gitu? Ya lempar ke showroom sebelah dong. Iya. Lu mau nggak nih? Gua ada barang BMW M4 kan sempat digoreng-goreng parah tuh. Ya, BMW M4 nih. Mau iklan nggak? Gue ada barang nih 2 nganggur. Kalau Suli bilang mau ya silakan ambil. Iya. Suli nggak mau, cari bigger player. Siapa showroom lebih gede? Iya. Kan gitu. Sama semuanya.
Ya cuma bedanya mungkin digital dan kesannya masif. Kesannya, Betul. iya. Baru ini udah nature of the business nih. Baru yang kedua, broker-broker yang nerapin posisinya hybrid sekarang. Hybrid dalam artian mereka nggak takut sama klien yang profit. Oke. Gitu, karena mereka ngerasa dealernya jauh lebih advance lah, jauh lebih jago. Ya. Gitu kan. Saat broker hybrid, mereka akan nerapin hedging dengan dua style. Tadi style pertama tuh, yang kumpulin dulu ordernya, analisa dulu market mau kemana, exposure kita sekarang lagi berapa, kita masih mau pegang barangnya atau enggak. Gitu kan. Atau yang cara kedua benar dianalisa, wah Suli trading jago banget nih orang nih. Udah profit melulu dia. Konsisten banget. Ya kan? Parameter pertama bukan dilihat profitnya udah berapa gede. Tapi behavior-nya kayak apa? Behavior-nya kebalikan dari mayoritas orang. Loss dikit, di-cut. Loss dikit, di-cut. Atau nggak pakai stop loss. Giliran take profit, panjang bener nih orang. Iya kan? Yeah. Kalau gue berdiri sebagai broker, gue akan mikir kan, kapan gue untungnya? Ini digigit nggak bisa nih orang. Iya. Iya kan? Karena antara dia pakai stop loss, atau dia, waduh mentalnya udah badak banget, sanggup cut loss. Bener kan? Iya. Nggak bisa diapa-apain orang kayak begini. Udah nggak mungkin loss punya. Bener dong? Masa iya gue usir? Ya kan? Kalau broker yang kecil-kecil diusir. Pasti curang-curangin deh. Nanti kita boleh bahas cara curangin gimana. Oke. Broker yang gede-gede, dia akan mikir, mendingan gue piggyback, mendingan gue numpang. Oke. Ya, ada trader jago nih. Gue tumpangin aja mendingan. Ya kan? Sulit transaksi satu lot, oke satu lot lempar ke LP. Gitu kan? Diterusin berarti. Diterusin, pass through ke LP. Bisa Yeah. single LP, atau biasa orang nyebutnya STP, bisa multiple LP. Orang bisa nyebutnya ECN. Gitu kan? Udah, cuma tinggal sekarang, kita dapetnya apa dari sisi broker kan? Yeah. Dapat selisih spread, selisih swap, commission, atau bahkan kalau broker-broker yang di Indonesia, mereka nerapinnya selisih kurs. Gitu kan? Karena kan di Indonesia, berdasarkan aturannya, orang bisa pakai fixed rate atau PEG gitu kan. $1 10.000. $1 10.000. Iya. Gitu kan, Suli $1 10.000. Profit 1.000 pips juga segitu aja angkanya. Iya. Ya kan? Gua lempar transaksinya Suli. $1 18.000. Bener dong? Secara modal gue nombok, harus tombokin ke LP-nya. Iya. Ya kan? Tapi begitu Suli profit, gue ikutan profit. Kalau loss berarti lossnya Ikutan makin loss. banyak. Ikutan loss. Sama. Sama-sama 80% selisihnya. Oh, iya, iya. Tapi kan behavior-nya udah gue pelajarin. Iya. Ya dong? Artinya di situ broker akan ambil resiko. Memang ini, tadi gue bilang, ini hanya broker yang size-nya besar. Yang bisa kayak gini. Yang bisa kayak gini, karena mereka berani ambil resikonya. Gitu loh, mereka nggak takut orang profit. Mereka bisa monetize orang profit. Gitu dong? Dan kalau mereka beneran berhasil, itu selisih 80% sendiri loh. Ya kan? Suli profit 1M, oh gue 1,8M dengan sendirinya. Iya. Yang kerja siapa? Yang kerja Suli. Iya. Iya. Gitu loh. Jadi intinya kalau nggak pengen dicurangin, cari broker yang besar. Iya. Intinya kayak gitu. Iya. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Tadi lumayan lama sih. Oke, jurus apa? Aku jujur lupa sih ini pertanyaannya apa sih. Apa nih? Nah ini tadi Oke. nih, sempat kita singgung nih. Oke, tadi apa? Jurus apa yang dipakai broker buat bikin klien loss? Oke. Pertama, kita lurusin lagi ya. Jangan ditelan secara harafiah bahwa semua klien pasti dicurangin. Oke. Gitu. Karena pada kenyataannya 90% orang nggak diapa-apain loss sendiri. Ya. Orang yang nggak pernah mau pakai stop loss, orang yang tradingnya pakai feeling, kelihatan banget tuh. Asal harga naik kencang dikit di sell, turun kencang dikit di buy. Ah, ini pakai feeling nih orang nih. Gitu kan? Itu nggak perlu diapa-apain, pasti loss sendiri. Ketemulah broker yang ceritanya full market maker. Ya. Full market maker nih, dia emang dia nggak ada koneksi ke LP dan dia nggak mau pernah buang posisi. Ya. Masuklah trader kayak Suli, jago banget nih orang. Kan tadi nih, loss dikit di-cut, loss dikit di-cut. Ya kan? Atau pakai stop loss. Artinya nggak bisa digigit tadi nih. Ya. Ini mesti diapain? Gitu kan? Pelajarin lah behaviornya. Begitu pelajarin behaviornya, oh, dia modelannya nggak pakai stop loss nih, modelannya cut loss ternyata. Ya kan? Gampang. Gue bikin aja gampang masuk, bisa masuk nggak bisa keluar. Delay transaction atau apa? Bukan cuma delay, reject aja terus. Oh gitu kan ada broker-broker kayak gitu? Banyak. Gitu. Dan itu Suli masuk cepat banget begitu masuk posisi, tak masuk.
gitu kan? Giliran keluar, reject, requote. Kalau kayak gitu udah salah satu red flag. Broker itu emang jelek. Karena tadinya sulit trading, serba cepet, diklik serba cepet nih. Tahu-tahu setelah 3 bulan katakanlah, profit dulu, atau setelah 6 bulan profit dulu, kok mulai ya? Mulai dipencet berat. Gitu kan? Apakah, gini, nggak satu-satu deh. Dipencet berat, setiap kali eksekusi, jadi itu artinya udah dipindah ke manual dealer, artinya sekarang kita head to head nih. One-on-one kita. Ya kan, gue sebagai dealer. Berat tuh lama berarti? Delay. Berapa lama bisa nunggu? Suka-suka dealernya. Ditungguin sampai harganya rugi dong. Oh. Sampai posisinya rugi, harganya nggak ngenakin, baru oke di gue approve. Berarti itu jadi kayak kena spread jauh gitu? Betul, slippage. Oh, oke. Gitu kan, orang pikirnya, wah gue kena slippage-nya gede banget, Lu nge-delay nggak transaksinya? Kalau nge-delay itu slippage yang disengaja lo. Ya kan? Emang sama dealernya ditahan posisinya. Itu berarti di sisi POV dealernya, dealer harus mencet approve atau apa gitu dulu? Betul. Baru transaksinya ke ini? Betul, bunyi kok itu. Itu benar-benar kita punya monitor khusus yang isinya adalah trader-trader yang udah kita grouping. Ditaruh dalam satu grouping, trader ini lawannya gua. Sekarang udah bukan lawan market lagi. Gitu kan? Dan begitu ada transaksi, bunyinya persis ting tong bunyinya itu. Ting tong, Suli masuk, gitu kan. Nah, harga sekian, terus gue ngeliat dong, oh harganya sekarang lagi berapa, dia masuk ke sini nih. Udah, gue mau approve apa enggak? Gitu. Sama, begitu keluar, ting tong bunyi, Suli mau keluar, mau close posisi. Nggak gue kasih dong. Jadi udah nggak bisa di close kalau kayak gitu? Nggak bisa di close, requote aja terus. Requote. Gitu. Gini lah, simpelnya. Mungkin, gue nggak tahu Suli pernah ngalamin apa enggak. Pasti teman-teman pernah ngalamin. Setiap kita mau close posisi, harganya gerak. Setiap close posisi harga gerak. Waduh, lupa perhatiin atau nggak? Oke, terus? Itu dibuat secara sengaja, yang akhirnya menyebabkan requote. Gitu kan? Requote dalam artian kan quote itu maksudnya harganya nggak sesuai sama yang barusan di request. Sama yang mau di close. Iya. Requote lah jadinya. Gitu loh. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang sih udah jarang yang nerapin itu ya. Yang sekarang lebih banyak ya udah ditahannya ya delay. Jadi jurus yang dipakai broker buat bikin client loss itu transaksinya dibikin delay, transaksinya dibikin requote. Iya. Jadi kayak dari sisi dealernya itu dealer harus approve, reject dulu gitu. Betul. Kalau dealer itu nggak approve ya dia requote terus, dia nggak bisa close transaksi atau nggak bisa open. Kalau open ke delay atau selisih harganya. Biasanya open cepet. Paling mentok-mentok dikasih slippage sedikit lah kalau open. Ya kan? Karena kan tujuan gue bikin lu loss loh. Ya kan? Gimana lu bisa loss kalau lu nggak gue kasih masuk? Iya. Lu harus masuk dulu. Iya. Gitu. Terus caranya sih macem-macem sebenarnya ya. Iya. Jadi kebanyakan settingannya dari lotnya. Misalkan Suli ngeklik 0,1 lot, fine, lancar. Iya. Begitu masuk ngekliknya 3 lot, nah udah. Mulai ngedelay lah, mulai slippage terus lah. Itu yang pas itu kok Andri Hakim itu ada discuss di Bloomberg Technos kayak di podcastnya, itu bener gak sih yang orang tuh broker tuh ngeklik gitu satu langsung bisa ngebuat harganya gerak gitu? Bisa, itu bisa, tapi itu old school sekali. Udah nggak ada yang ngelakuin itu. Oh, sekarang yang sering ngelakuin yang tadi itu? Iya, karena itu mah, wah gila, that's so 2010 mungkin ya. Itu zaman 2008, 2010 sampai 2000, mungkin sampai 2011. Pas di Indonesia baru mulai masuk online trading. Orang baru mulai diperkenalkan sama MetaTrader. Orang bahkan nggak tahu kalau harganya itu real apa enggak. Gitu. Ada kok broker-broker yang pakai rekaman doang harganya. Bener-bener price feed-nya rekaman. Jadi si marketingnya bisa dengan, Pak, hari ini beli, pasti untung. Besok jual terus dong. Orang kan profit terus. Oh, itu yang dulu ada jam-jamnya gitu gak sih? Kayak jam segini beli, jam segini jual. Itu lain lagi. Beda kungfu lagi. Beda kungfu. Ini kungfu tahun 2010, gue tahu persisnya ada nih. Itu benar-benar marketing kan biasanya yang tradingin kan, yang tradingin dananya klien. Dia kasih tahu, Pak, hari ini beli karena mau ada ini, dan seterusnya. Harga beneran naik. Karena ini rekaman semua nih. Sampai orangnya udah yakin, dimasukin semua duitnya. Ya kan? Tapi lu udah percaya dong sama semua kata-kata gue. Gue, Sul, besok beli all in. Bagus banget nih marketnya. Begitu all in, harganya salah dikit juga mati kan? Iya. Gitu loh. Begitu mati, wah iya lagi salah nih. Oh, dulu ada yang kayak gituan ya?
Wah, itu Jadi itu price fit sama misal harga gold asli ya beneran beda itu. beneran beda. Kok orang bisa nggak nyadar kayak gituan? Karena orang belum melek online. Ah, Itu pas awal banget MetaTrader diperkenalkan. hmm, Gitu loh. Atau zaman dulu juga orang belum tahu bahwa harga ini sebenarnya sama semua di seluruh dunia seharusnya. Gitu kan. Harusnya kan cuma beda markup. Misalkan kita ngambil harga dari CME atau kita ngambil harga dari LP manapun juga lah. LP kan ada Saxo Bank lah, ada LMAX, ada banyak banget. Broker pasti ambil markup dong, dikasih markup spreadnya. Udah. Orang pada nggak ngeh nih di sini nih. Bahwa harga itu harus sama di broker manapun juga, cuma selisih spread. Ada broker yang movementnya beda sendiri. Orang nggak tahu. Nggak, knowledge-nya belum nyampe. Bahwa itu edukasinya belum sampai sana. belum nyampe sana. Ah. Bahwa ini semua bisa di cross check, harganya harusnya sama semua. Ah, Gitu kan, kalau zaman sekarang enak ada trading view. iya. Zaman dulu nggak ada gitu-gituan. Tahu-tahu broker cuma ngeliat tadi nih, oh exposure-nya gue punya 2000 net sell. Ya kan, pentalin aja ke atas. Dan itu pun dulu gue lakuin saat gue jadi dealer. Gitu loh. Tapi itu dulu banget. Sekarang udah nggak ada yang ngelakuin itu. Oke. Sabar, tapi itu ilegal gak sih sebenarnya kayak gitu? Ilegal jelas. Buat dari sisi dealer atau broker ngelakuin kayak gitu nggak boleh? Ilegal atau enggak kan tergantung ketahuan apa enggak ya. Oke. Ya, maksudnya gini, kalau kliennya nggak ngerti, kliennya bisa di-press balik, ngomong apa? Iya. Iya. Oke. Pertanyaan ketiga, langsung aja. Kenapa Kenapa apa di Tito nih? Oh, bukan trader. Kenapa trader yang profit malah diusir dari broker? Oh, ini tadi kurang lebih singkat udah. Ya. Jadi, kenapa trader yang profit malah diusir broker? Nah, Karena- profitnya ini kan kayak harus di nominal berapa gitu, Pak? Sampai broker itu berasa sampai... Sebenarnya yang pertama yang dilihat adalah growth-nya, udah berapa jauh. Jadi bukan yang kayak one time profit langsung... Bukan yang jackpot ya? Nggak mungkin. Kalau yang jackpot, mereka nggak peduli? Nggak peduli. Oke. Gitu, kecuali jackpotnya gede banget, nggak kira-kira. Misalkan orang deposit cuma 1 juta. Gitu kan. Dalam satu malam jadi 100 juta. Gitu kan. Wah, ini aneh banget. Apakah di broker ada loophole yang dia bisa exploit atau apa? Gitu kan? Karena nggak mungkin orang trading bisa sampai kayak begitu. Iya. Gitu kan. Jadi yang dilakuin broker pertama kali biasanya akunnya di-suspend dulu nih, di hold untuk broker ngecek. Ini dia exploit apa sih? Gitu kan. Oh, diperhatiin tradingnya jam-jam tertentu doang ya. Jadi jam tertentu ini ada apa sih? Oh, ternyata harganya loncat-loncat begini modar. Jadi bisa sering nih dulu. Broker harganya cuma loncat 20 poin turun lagi. Loncat 20 poin turun lagi. Kayak ada yang error. Gitu harganya. Ya orang dengan mudahnya kan pasangin aja di sini buy limit, di sini TP, buy limit TP, buy Kayak limit, dinding, TP. buatin dinding gitu ya? Iya. Diurutin buy limit TP, buy limit TP. Di saham kayak juga ada yang kayak gitu deh ya. Pas kayak market maker saham kayak juga kayak gitu ya. Oh iya, itu kalau yang saham yang aneh-aneh lah ya. Tapi kan bid offer-nya belum tentu dapat. Oh iya iya. Ya dong, kalau ini kan pasti dapat. Iya iya. Gitu. Itu dilihat. Oh, ini hasil exploit alias arbitrase. Oh, itu mah pasalnya broker menang. Karena orang emang nggak boleh arbitrase seluruh dunia. Tapi dilihat, ini jago banget nih. Murni scalping dan scalpingnya gila jam berapapun dia masuk. Dan emang jago. Brokernya pun yang broker market maker. Nggak mau ngelempar. Iya. Gitu kan. Wah, ya udah terpaksa. Terpaksa diusir. Iya. Gitu kan. Diusirnya bisa diusir baik-baik, bisa diusir dengan cara kasar. Kasar tuh gimana? Nggak dikasih keluar posisi. Oke. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Gitu kan, sekalinya keluar dalam posisi udah loss. Pasti kapok dong langsung. Iya. Sadar dong nih kalau itu sebenarnya diusir. Oke. Gitu kan. Mau komplain kayak apapun juga, lo gimana, wrong quote. Gitu kan, broker keluarin kan di trading rules. Di trading rules ada lo pasal tentang wrong quote. Loh, kalau kayak gitu nggak bisa dibuktikan ya dari sisi nasabah kalau broker itu curangin kayak Apa yang dibuat wrong quote terus. Apa yang mau dibuktiin? Wrong quote ada pasalnya. Di trading rules-nya tadi. Iya. Ah. Bahwa kalau wrong quote ya memang orang nggak bisa masuk ataupun keluar dari market. Gitu kan. Kalau dibilang ini sengaja, nah taunya ini sengaja dari mana? Nggak ada history yang nulisin kalau ini dealernya yang ngelakuin gitu. Nggak bisa. Kan kita di sisi klien nggak bisa cek volume availability. Kita juga nggak bisa cek harga sekarang berapa. Gitu kan. Makanya di sisi kita mulai mengeducate ke orang-orang, lu sebenarnya berhak lu minta data tick per tick. Ya kan? Ya. Data tick per tick itulah yang menjawab bahwa sebenarnya harganya ada atau enggak.
Gitu kan nggak bisa broker untuk bilang wrong quote atau harganya atau volume-nya nggak ada. Gitu kan. Kalau tick per ticknya ada, tick per tick ini setiap milisecond ada loh. Iya. Harusnya kayak execute. Gitu. Dan mayoritas broker nggak mau ngeluarin data tick per tick. Gitu. Ya, sabar. Oke. Yang dari sini kali ya. Kotito tadi ada mention 2011 kurang lebih ya. Atau di tahun berapa ya Kotito jadi copy trader ya, yang era John Paul itu ya? 2014. Oke. Itu kayaknya portonya bisa dilihat di publik ya. Kayak kalau di search Masih ada sih John kayaknya. Paul 77 portfolio itu ada. Iya, masih ada. Oke, kita buka nih. Ini bener ya, number one ya pas itu ya? Apa tuh? Iya, waktu secara itu number one. subscribers. Waktu itu number one. Itu sendiri atau by team ya? Sebenarnya account individual. Oke. Sebenarnya itu account individu, terus dikonekin sama chief tradernya ke pertama dikonekinnya sebenarnya FX Junction. FX Junction nomor 1, dikonekin lagi ke MyFXbook nomor 1, dikonekin lagi ke MQL5 nomor 1. Sampai sekarang ada yang ngalahin nggak itu? Jumlah subscribersnya? Nggak tahu. Kalau jumlah subscriber nggak pernah ada yang lain. Pas itu berapa? 10.000? 10.000. Oh, 10.000 kepecah ya. ya. 10.000 ini apa sih pertanyaannya? Buka dulu deh. Oke. Nah, sambil Oke. Oke. 10.000 itu kepecah. Oke. Jadi antara MQL, FX Junction, MyFXbook, sama satu lagi Simple Trader. Itu total 4 berarti? Total 4 10.000. Oke. Gitu. Jadi ini kan sistem kopinya beda-beda ya. Dan mayoritas justru ada di Simple Trader. Tadinya mayoritas di MQ5. Tapi MQ5 itu banyak orang ngeluh karena cara kopinya mereka adalah equity ratio. Jadi equity gua berapa, equity kopiernya berapa, lotnya mereka akan ngitung dari situ. Gitu kan? Banyak orang kurang suka. Akhirnya gue diintroduce sama perusahaan dari Australia waktu itu Simple Trader. Gitu kan? Ownernya langsung yang approach namanya Nick ya, Nick siapa gitu gue lupa. Dia approach, mau nggak pakai sistem gue aja? Gitu kan? Di mana si kopiernya mereka punya flexibility. Mau berdasarkan lot size mau pakai fixed lot kayak, mau berdasarkan lot ratio kayak, mau apapun juga. Oh, interesting nih yang ini. Lalu Simple Trader namanya? Simple Trader. Sekarang udah nggak ada ya? Nggak tahu. Atau, oke. Sekarang udah nggak pernah ngeliatin gituan. Dan ini banyak pindah ke Simple Trader. Gitu. Total 10.000 semuanya. Sampai sekarang belum ada satu orang yang bisa ngalahin di atas 10.000 itu? Belum pernah ada. Itu equity total trade-nya berapa ya? Dari Saat itu equity-nya... individual account-nya berapa ya? Sebenarnya individual account-nya starting-nya 100 juta. Terus profit ya nggak digulung terus ya, karena ada di withdraw ada buat kebutuhan hidup lah ya. Gitu kan. Tapi secara growth itu nyampe hampir 2.000%. Total. Selama 3 tahun. Gitu. Dan itulah yang bikin jadi nomor 1. Kata, bukan apa ya, secara growth-nya oke. Itu bukan yang tertinggi. Gitu kan. Tapi entah kenapa si algoritmanya 3 platform ini ngebacanya kita yang nomor 1. Gitu kan. Terus kita mulai tanya dong, kita tanya ke FX Junction, kita tanya MyFXbook sama MQ5, kenapa kita bisa nomor 1? Secara growth kita kalah loh. Gitu kan. Ternyata karena panjangnya portofolio. Panjangnya portofolio kita 3 tahun. Dan itu ngalahin semua yang ada di environment mereka. Yang lain tuh rata-rata kalau buka di sana berapa ya? Yang 2 bulan aja ada yang langsung dikonekin, ada yang 6 bulan, 8 bulan, paling panjang-panjangnya 1 tahunan. Gitu loh, kita 3 tahun sendiri, mentereng sendiri. Gitu, jadi balik lagi sekarang, sama nih, orang-orang biar gimana pun juga pasti bisa nalar lah ya. Orang yang bisa profit 2 bulan, sama orang yang bisa profit 3 tahun. Konsisten. Mana yang beneran jago, kan gitu. Iya. Dan yang 2 bulan ditinggal lah sama orang-orang. Iya. Pindah ke semua yang 3 tahun. Pertanyaan keduanya ini. 10.000 tadi udah subscribers. Coba. Oh ya, pas tuh income-nya 2M ya? Income 2M total. Ya kalau di rata-rata lah ya. Oke. Jadi sistem income-nya beda-beda. 10.000 subscribers, income 2M tanpa ngapa-ngapain. Berarti itu cuma trading dan disambungin ya? Iya. Terus ya udah? Yang nyambungin chief tradernya, tapi terus ya udah sekalian kita manage by team. Pas itu tim buat copy trading ini berapa orang ya? Wah, itu kita masih dikit banget ya orangnya kayaknya. Lalu kalau gua dihitung sebagai tim, berarti total ada 5 orang. Kita cuma berlima ngurus satu portfolio itu? Iya. Oh, oke. Itu yang tadinya gua trading individu, kan terus jadi dipegang, ya udah kita pegang sama tim sekalian, jadi ada chief tradernya. Dan ya udah account itu itulah asal muasalnya kita trading secara tim
bahkan sampai jadi akun perusahaan akhirnya. 10.000 subscribers ini bertahan berapa lama kok? Kayak apakah itu kayak berbulan-bulan atau itu peaknya itu? Berbulan-bulan. Karena kita di berapa bulan pertama ya? Kalau nggak salah 2 bulan atau 4 bulan pertama itu bahkan kita kasih free ke orang-orang. Gitu. Jadi di MQL5 kita free untuk subscription-nya. Kalau MyFX Book memang sistem dia langsung berdasarkan lot yang connect kita terima berapa dolar. Jadi nggak bisa dibikin free. FX Junction sama sistemnya subscription. Simple Trader justru setelah MQL5. Jadi yang free cuma di MQL5 sebenarnya. Itu anggaplah itu 2 bulan sampai 4 bulan. Setelah itu kita connect lagi sama mereka yang udah mulai terima income. Itu 6 bulanan ada. 10.000 subscribers. Betul. Ah. Gitu. Karena dari sebelumnya pas free banyak banget. Terus saya income 2M ini langsung dipakai buat trading lagi, diputar terus gitu? Enggak sih. Oh, buat pribadi? Pakai buat ngawurnya banyak. Enggak. Ya ada dipakainya macam-macam. Oke, abis ini background-nya bahas ya. Nggak kita injekin ke account kita. Nggak kita injekin. Kenapa? Kenapa nggak uangnya dapat dari subscribers diputar trading lagi, makin besar modalnya, dapat lagi subscribers, putar lagi gitu? Dulu masih muda lah ya, masih bego gitu kan. Jadi malah mikirnya ada sih pikiran. Satu-satunya hal positif yang kita lakuin adalah hasil dari situ kita untuk gedein perusahaan. Gitu. Jadi dari kantor kita yang waktu itu satu ruko kecil di Tanjung Duren gitu kan, yang sewanya murah banget, renovnya juga murah banget, kita pindah ke Sunter. Gitu kan, yang rukonya lebih proper, lebih layak nerima tamu gitu kan, bahkan tamu-tamu dari luar negeri waktu itu. Ya kita pindah situ dulu. Jadi, itu duitnya paling bener digunain untuk itu sebenarnya, sama rekrutmen. Yang nggak bener digunain banyak. Pertanyaan ketiga ya, kok bisa hancur? Kok bisa hancur? Oke, ini kenapa bisa stop kok? Kenapa stop kok? Padahal kan number one portfolio di MQL, terus subscribersnya 10.000. Oke. Kenapa stop? Kenapa nggak lanjut terus sampai sekarang? Udah ditinggal ya sama orang. Ditinggal? Udah ditinggalin sama subscribernya. Nah, itu ceritanya gimana? Jadi kalau di sini kan bilang katanya ngelanggar stop loss sendiri gitu kan. Kayaknya pas itu ini yang aku tahu dulu ya, dari yang aku tahu, pas itu portfolio sempat minus 3 bulan berturut-turut. Bukan 3 bulan berturut-turut, minus 30%. Oh, minus 30%? Yes. Terusnya subscribersnya pada ngoceh? Betul. Jadi gini, di MQL5 itu kan kita bisa tulis semacam kayak description ya. Description atas metode kita ini apa. Gitu. Di situ kita nulis tuh secara jelas, kita punya expected return berapa, monthly drawdown kita berapa, risk per trade kita berapa, semua kita tulis. Dan selama berbulan-bulan mereka ngeliat kita disiplin di situ. Gitu kan, itulah kenapa subscribernya jadi loyal banget. Sampai satu titik, kalau di sini dibilang karena kita ngelanggar stop loss sendiri. Sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita ngelanggar stop loss sendiri. Oh, tapi beneran ngelanggar pas itu? Beneran, stop lossnya digeser. Oh, kenapa? Yang harusnya kita stop lossnya gue geser, dan itu murni decision gue sendiri. Jadi gue yang mengintervensi satu tim, bilang stop lossnya geser. Yang ada kita tambahin posisi. Gitu kan? Udah mau kenal lagi, gue geser lagi. Tambahin lagi satu posisi, jadi triple posisinya. Dan di posisi yang terakhir, stop lossnya gue minta geser. Sekali lagi gue minta geser sebenarnya. Chief trader gue nggak mau. Chief trader gue langsung bilang, nggak bisa. Ini kalau digeser lagi, udah ngelebihin maksimum drawdown. Maksimum drawdown kita 30%, 30%. Kalau lu minta ini dicopot lagi, mendingan gue resign sekalian. Gitu loh. Kalau nggak, gunanya apa gue jadi chief trader? Gitu kan? Tapi semua, ya di gua putusannya. Oh ya udah. Gitu kan? Terjadilah yield loss 30%. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa bisa sampai itu terjadi kan? Gitu. Jadi masuklah gue di fase greedy ya sebenarnya. Gue terima 2M per bulan, nggak ngapa-ngapain, gue bisa sampai pindah kantor, gue bisa macem-macem lah, gitu kan. Terus mulai ceritanya mikir smart, ceritanya. Gimana ya subscribernya biar nambah banyak? Ya kan? Gimana nih dari yang 10.000 jadi 20.000? Ya kan? Udah pasti mereka suka kalau profitnya lebih banyak. Udah pasti mereka suka kalau jumlah trade-nya lebih banyak. Gitu kan? Gue ngambil decision itu karena dulu di TF itu sampai punya chat room. Chat room buat? Chat room buat semua subscriber kita, mereka bebas masuk. Untuk saling chattingan, ngobrol, apa segala macam. Gue pun ngobrol di chat room itu.
benar-benar nickname gue John Paul 77 gitu kan. Ngobrol sama subscriber ya, gitu kan. Dan ya biasalah, kok lu bisa ya make decision, kok lu bisa ya tepat banget untuk keluar dari market, bla bla bla. Seneng dong kita gitu kan. Setiap hari setelah berbulan-bulan kita chatting ngobrol sama bule-bule lagi kan. Kita ngerasa lebih pinter dong dari bule-bule. Udah mulai, mereka suka ya ternyata. Setiap kali ada posisi, gitu kan, setiap kali ada posisi, chatroom kita rame. Bisa sampai hang itu website. Sampai hang. Gitu kan, apalagi kalau habis take profit. Wah, itu rame banget. Mungkin udah kayak yang sekarang di TikTok tuh. Wah, gitu kan. Itu rame banget sampai website kita down berkali-kali. Kalau loss gimana ya pas itu? Kalau loss, satu kali transaction loss? Untungnya kalau lagi loss, ada pro dan ada yang cons. Jadi begitu loss, wah gimana nih loss nih segala macam. Yang ini ada yang ngebelain. Iya. Kan bahwa ya lalu baru loss, kita juga udah profit berapa banyak. Dan seterusnya bla 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 gitu. Udah, baru dari situ gue ngeliat, setiap kali transaksi kayak begini ya. Tambahin aja transaksinya. Ya kan? Jadi dengan gue nambahin transaksinya, dengan profitnya lebih besar, satu, gue akan dapat subscriber lebih banyak. Dua, gue bisa naikin harga. Ya dong? Udah, itu tuh intinya pikiran paling pendek gue. Dan gue lakuin. Tambahin, apa ya kita bisa tambahin lagi ya. Gitu kan, jadi per forex-nya masuk, nambah banyak. Transaksinya, metode-metode kita yang targetnya misalkan target 100 pips, 200 pips. Coba kita aja target lebih pendek. Gitu kan, yang penting lebih sering. Gitu. Udah. Ya, keputusan itulah yang bikin transaksi jadi ngawur. Sebenarnya. Berawal dari kitanya greedy, kita serakah pengen hasil lebih dalam secara instan, berakibat fatal semuanya. Dan begitu mau kena stop loss-nya, disitulah mulai ngeliat chatroom kan. Chatroomnya, waduh kita loss nih kali ini nih. Kan loss yang kali ini lumayan, karena ini yang tradingan lagi swing. Gimana nih, gitu kan. Biasalah. Gitu kan. Terus, ya udah deh, geser aja stop loss-nya, kita yakin kok. Gitu kan. Jadi itu terpengaruh gara-gara chatroom? Yes. Berarti trading tuh nggak boleh ada orang kiri kanan yang ngomongin gitu? Iya. Karena orang tuh nggak tahu dasar analisa kita. Mereka cuma, kok lu belum trading lagi sih, Sul? Gimana nih kok belum ada profitnya, Sul? Bayangin tiap hari lu digituin. Lama kenal ya? Lama kena. Gitu kan. Tambah lagi kan ada faktor gengsi ya. Pride kita kena kesenggol kan. Kayak begitu kan. Udah, begitu stop loss digeser, kubu yang tadinya pro sama kita, mulai ikutan meng-counter kita. Lu kenapa digeser stop loss-nya? Lu kenapa begini, kenapa begitu? Dan ada beberapa orang itu bahkan sampai dulu punya direct contact-nya gua. Jadi kita tukeran, zaman dulu kan ada BB contact ya, BlackBerry. Itu mereka sampai ngechat. Lu kenapa? Ya kan? Ini udah di luar jalur lu, ini bukan lu nih. Bagusnya lu balikin deh, mendingan loss apa segala macam dan seterusnya lah. Banyak yang ngasih advice sebenarnya. Tetap gue ignore. Gitu kan? Karena gue berusaha please everyone. Gue berusaha nyenengin semua orang. Dan itu nggak bisa ya? Itu nggak bisa kok ya. Sampai kalau setelah itu terus gue ketemu orang-orang kan dibilang, lu kalau mau please everyone lu sell ice cream aja katanya. Iya. Kata-kata siapa? Steve Jobs ya? Iya. Ngomong itu ya? Oke, tadi kalau Tito ada mention tentang background-nya dikit, kayak uang 2M-nya dipakai buat ngapain di luar sana gitu. Nah ini bahas detail di sini. Apa tuh? Background John Paul 77. Waduh. Oke. Lulus kuliah. Oke. Oh ini flashback ke awal-awal dulu. Oke, ini flashback ke tahun 2007 berarti kan? 2007? 2007. Sebenarnya jadi gamernya udah dari SMA. Oke. Sebenarnya jadi gamer. Oke. Gitu. Gue pertama kali jadi gamer itu nggak sengaja di Counter Strike sebenarnya, kalau masih tahu ada game namanya Dulu Counter pernah Strike. main. Ya, di situ mulai menemukan bakat gue adalah gamer. Karena gue mulainya terakhir tapi terus jagonya duluan daripada teman-teman yang lain. Nah singkat cerita, baru benar-benar game yang serius banget sampai menghasilkan itu waktu gue main game Run Online di tahun 2005 sebenarnya. Di tahun 2005 itu kuliah kedua gue di Atma, waktu itu gue kuliah. Isinya setiap kuliah malah mikirin game. Ya kan, kalau ada jam kosong dikit gue kabur ke warnet. Ya kan, ada turnamen pasti gue bolos kuliah. Gitu-gituan lah. Sampai akhirnya membuahkan hasil lah. Gitu kan, gue turnamen menang terus sampai malah dikirim sama Indonesia untuk tanding internasional. Gitu.
Jadi lulus kuliah malah main jadi gamer. Sebenarnya dari pas kuliah udah jadi gamer. Kalau Tito setuju gak kalau main game itu justru ada ngaruhnya ke trading gitu? Kayak ada korelasinya gak sih orang Sangat. yang jago main game itu bisa jago trading atau jago bisnis gitu? Kalau sekarang menurut gue begitu ya, gue percaya begitu. Jadi menurut Ko Tito orang yang jago main game itu jago juga di hidup gitu, jago juga bisnis atau apapun gitu. Gue nggak tahu kalau untuk hidup gue nggak tahu, gitu kan? Karena banyak temen gue yang melangsak waktu itu gamer. Tapi kalau jago di bisnis seharusnya, kalau dipoles ya. Ah, Jago di trading seharusnya. kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Ada ini agak? Game itu gimana ya? Game itu kayak berurusannya sama naluri, gitu kan? Insting. Insting. Kita nggak bisa pakai cara hafalan loh kalau di game. Ya kan? Dalam kondisi A, apakah kita harus selalu B? Dalam kondisi B, apakah harus selalu C? Enggak. Gitu kan? Kita mesti ketemu hidden secretnya sendiri lah. Dengan resepnya sendiri, cara kita nyikapannya sendiri, dan make decision sepersekian detik. Kalau di game, gitu kan? Itu hal yang nggak gampang sebenarnya. Gitu kan? Tim trader gua pun 5 orang gamer, temen gamer gua dulu. Berarti, tapi emang ada ya studies-nya? Ada gak sih studies-nya Nggak tahu kayak? sih. Tapi menurut kalian itu kayak gitu ya? Kalau Menurut orang gua jago begitu. main game, mereka ada potensi di business and trading. Iya, lebih mudah. Lebih mudah adaptasinya. Lebih mudah adaptasi. Satu ya, gua ngelihat, gua pelajarin diri gua sendiri zaman main game. Kita nggak gampang give up. Orang yang main game itu nggak gampang give up. Iya. Kita nggak, gini gue ngomong game zaman dulu ya, bukan game zaman sekarang yang tinggal top up. Iya kan? Iya. Kita ngomong game zaman dulu, kita nggak bisa conquer satu level, kita ulang terus. Kita nggak mengenal kata kalah. Iya. Ya kan? Kita ulangin terus, kita cari caranya, tadi apa yang salah ya cara gue. Sadar nggak sih bahwa saat kita mikir apa yang salah, itu kita sedang mengevaluasi. Iya. Dan kita bisa mengevaluasi seakan-akan every single detail move yang kita lakuin. Gitu kan? Emangnya gampang ngelakuin itu? Iya. Kan gitu kan? Lalu bisa dengan cepatnya kita ngerubah gerakan tangan kita yang tadinya kita geraknya begini, misalkan dari kiri dulu baru kanan, sekarang kanan dulu baru kiri loh. Iya. Gitu kan? Ini udah kayak ngerubah kebiasaan, emang gampang. Gitu. Itu hal-hal yang sulit dilakuin sebenarnya. Iya. Gitu kan? Bahwa kita saat kita meng-create sebuah strategi untuk defeat, untuk ngalahin satu level tertentu atau ngalahin satu orang tertentu, itu hal yang nggak gampang dilakuin sebenarnya. Gitu. Makanya gue yakin asal dipoles dengan benar, itu orang-orang itu lebih gampang jadi. Itu menarik sih. Gamer itu lebih jago, bisa punya lebih kayak head start lah dibandingkan orang yang Betul. enggak ya. Nalurinya mereka, instingnya mereka, mentalnya mereka yang nggak mengenal give up, lalu kompetitif orang-orangnya. Itu dalam kehidupan, dalam bisnis, itu di atas itu sebenarnya. Pertanyaan kedua nih. Ya. Ini ada fase party nih. Apa Coba ini? lo. Oke. Wow. Dari gamer kok nyasar jadi dealer bandar di Hong Kong? Oke, long story short, lagi tanding pas internasional, Oke. terus ditawarin sama salah satu bos lah, gitu kan? Sama salah satu bos yang dari Filipina sebenarnya. Ditawarin, lu, ya kita kebetulan tim yang paling tua-tua, karena anak-anak kuliahan. Yang lain tuh anak SMA, Yeah. sebenarnya. Sebenarnya lu udah kayaknya udah umuran orang kerja deh, seharusnya, kan? Kok nggak kerja ya? Dan karena kita ngobrol-ngobrol, kita ngomong tenang, kita nggak ada yang kerja, kita main game. Kok nggak kerja? Dan, oh ya nggak suka, nggak tertarik. Bahkan mimpi gue dulu adalah punya warnet. Dan, terus, kenapa? Karena kalau gue lihat, lu seharusnya bisa lo begini, gini. Maksudnya ada loh dunia kerjaan yang deket sama gaming. Dan apa? Dan namanya digital marketing. Waktu itu dikenalin lah digital marketing. Itu masih zamannya SEO lah, ads lah, copywriting lah, ya sama lah sampai sekarang. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2008 dia ngomong. 2008. Iya, dia ngomong begitu 2008. Terus akhirnya mau nggak nyobain kerja, intinya itu. Nah, dia ngomong sama guanya, kebetulan gue kepala suku lah kalau di tim gamer gue. Dia ngomong sama guanya, terus keinget juga keluhan nyokap gue kan, yang aduh mau sampai kapan, mau begini nggak kerja nggak ini gitu-gituan. Apa gue coba aja ya? Kebetulan di game gue juga udah bosen. Gitu, gue setiap turnamen gue juara, udah sampai udah nggak ketemu challenge lagi. Yeah.
Gitu kan, gue cuma menantikan pertandingan internasional doang. Apa gue coba aja ya, dia coba deh ngobrol sama temen-temen nih, satu game, satu grup kan. Tadi si ini nawarin, mau nggak kita rame-rame barengan nih? Oh ya udah, asalkan tetap berempat boleh. Gitu kan, dan dia pun ngasih keleluasaan, terserah lu ajak teman-teman lu. Wah, kapan lagi kerja sama teman-teman sendiri? Tetap satu tim. Gitu kan? Ya sudah, kita okein. Gitu loh, asal muasalnya dari situ. Dah, kita pegang digital marketing project-nya. Belajar digital marketing, udah cukup ngerti. Gitu kan, sampai kita ngambil Google certification lah, Facebook certification gitu-gituan. Mulai dikasih project. Project pertamanya adalah Forex. Gitu loh, project pertamanya Forex karena ternyata orang yang nawarin kita ini dia hitungannya mau ngambil lisensi lah, kayak mau ngambil franchise lah dari broker yang ada di Hong Kong sebenarnya untuk dia buka di Filipina, gitu kan? Sekaligus daripada Filipina doang, sekaligus dia mau buka di Indonesia as an IB, gitu kan? Mau nggak jalanin gini diterangin apalah kita nggak ngerti. Intinya kan project pertama, ya dong? Sesuatu yang kita nantikan dong kalau kita ini. Oke, pegang project pertama, begitu pelajarin. Seru juga nih Forex nih. Lebih seru Forex-nya kok ya daripada digital marketingnya. Dan gue ngeliat ini kayak game banget nih. Gitu. Entah gimana gue suka tradingnya malahan. Suka ngulik. Singkat cerita, akhirnya fase belajar gue lebih cepat dari teman-teman gue yang lain. Gitu. Gue lebih ngerti dan gue lebih penasaran. Lebih pengen tahu jauh. Gitu. Akhirnya di tahun 2010, masih early banget 2010, gue di-offer. Ini gue lihat lu, knowledge lu udah jauh, gitu kan. Mau nggak sekalian jadi dealer? Gitu kan. Sama orang yang sama? Sama orang yang sama. Gitu kan. Ditawarin, tapi kali ini di head-nya posisinya, yang di Hong Kong, sekalian. Gitu kan, dealer ngapain ya kerjanya? Tanya-tanya, dijelasin, ya oke lah. Gitu. Apalagi kan, dulu gue ngambil travel itu, kuliah travel karena cita-cita gue keliling dunia gratis. Paling nggak gue nggak suka di Indonesia deh gitu kan. Ditawarin kerja di Hong Kong, gue mau banget dong. Dan pikir-pikir, kapan lagi gue ke Hong Kong dibiayain? Kerja lah gue di sana. Kerja jadi dealer, gue nggak ngerti broker, market maker atau bukan apa segala macam, masih bego lah, benar botol kosong. Ya sudah, disitulah mulai tahu. Oh begini toh selama ini. Ternyata orang yang trading lawannya gue, gitu kan. Dan saat kita jadi dealer ya itu jadi makanan sehari-hari ya untuk. Tapi pada saat itu belum mulai trading? Belum. Oke. Belum. Cuma suka sama dunianya. Suka tapi nggak trading beneran? Nggak. Oke. Terus? Cuma ngelihatnya something interesting. Gitu kan, kok kayak endless story. Gitu kan, challenge-nya tuh nggak habis-habis. Gitu. Cuma untuk mulai trading beneran, ya tar dulu deh nih. Duit juga kan urusannya kan. Masuk aja jadi dealer. Jadi dealer baru ngeliat dari balik layar nih. Gila ya. Waktu itu jujur gue ralat, gue nggak ngomong gila ya. Gila ya kan kesannya gue orang baik banget gitu kan. Dulu gue bejat. Gitu kan, bejatnya karena gue yang bikin orang loss. Gue yang ngerjain orang-orang. Dan saat gue ngerjain orang-orang, itu satu achievement bagi para dealer. Gitu kan. Di situ juga mata gue melek bahwa, setelah dari situ gue baru tahu broker gue di full market maker. Nggak pernah mau ngelempar posisi. Gitu kan. Tapi bagi dealer-dealernya, kita udah kayak adu banyak-banyakan ngekill orang. Lu udah ngekill berapa hari ini? Ya kan lu pakai cara ngomongnya apa? kayak gitu, udah nge-kill berapa gitu? Iyalah. Ngomong sesama dealer? Iya, kill. Setiap pulang kerja kita pasti kelan Koi Fong, minum. Itu udah wajib. Oke. Iya kan? Jadi kalau Suli ke Hong Kong, terus kelan Koi Fong, banyak orang pakai jas berdasi semua. Itu banyak orang dari broker tuh. Dan karena kita emang kalau Koi Fong tinggal jalan kaki. Gitu. Tempat partinya broker-broker juga kalau nggak jalan Koi Fong, dia ada namanya Magnum. Itu hafal berarti tempatnya? Itu klub. Sampai hafal kita. Oke. Gitu. Fase party, coba kok, kita yang ini. 20 juta, ini kapan ya? Timeline-nya pas kapan? Fase party 20 juta seminggu sampai habis. Gimana ceritanya? Timeline-nya panjang. Timeline-nya justru setelah jadi dealer. Setelah jadi dealer dan setelah copy trader? Udah trading. Oke. Udah trading, trading awal scalping kan. Bisa scalping juga gara-gara ya sebenarnya belajarnya pas di ruang dealing. Jadi pelajarin orang-orang yang profit konsisten kayak apa.
Gitu kan. Orang-orang yang harus gue usir, orang-orang yang harus gue kerjain, itu kayak apa sih tradingnya? Iya. Gitu kan. Dan itu yang justru, oh menarik nih, kayak beginian gue pelajarin. Gitu. Gue balik ke Jakarta, singkat cerita, malah berbalik gue trading. Nah, trading, praktekin scalping, ya beneran bisa profit lah orang gue coba pelajarin dari ruang dealing. Gitu kan. Profit, biasalah ngerasa profitnya gampang. Iya. Gitu kan. Apalagi scalping, cepet banget. Gitu kan. Itulah dana gue berkembangnya cepet. Disitulah mulai mengenal dunia party. Disitulah ya fase OKB lah. Gitu kan. Karena bener-bener gue mulai dari nol, gue juga bukan anak orang kaya, gitu kan. Totong megang duit banyak kan pasti lah ya. Pasti ada perasaan pengen dipandang, gitu kan. Terus ada habit yang kebawa dari Hong Kong. Habitnya itu setiap hari minum. Habitnya itu setiap hari party. Itu udah habitnya orang-orang broker. Gitu kan. Jadi begitu ke Jakarta megang duit, gue bawalah culture itu bareng teman-teman gue. Kenalin nih lo, kalau orang forex tuh begini, gitu kan. Sukalah kita party. Tapi emang kayak gitu kah? Semua culture finance kayak di Wolf of Wall Street kan juga party kerjanya gitu. Kayaknya ya. Emang finance tuh kayak gitu ya? Kayaknya bukan finance doang ya. Semua? Yang mungkin gue nganggapnya yang easy money. Mungkin. Gitu kan. Gue menyimpulkannya kalau easy money orang lebih gampang juga buangnya. Buangnya ke party club gitu. Iya kan, itu kan benar-benar buang, nguap loh itu. Iya. Bener-bener nguap nggak jelas, yang ada jadi asam lambung kok kalau setelah sekarang. Cuma dulu, wah party gue sih gila ya. Kalau tadi dibilang 20 juta seminggu. Ya, salah. Berapa ya? 20 juta sekali party. Seminggu gue bisa 2 kali sampai 3 kali. Sometimes 4 kali. Gitu loh, begitu udah cekak lagi gitu kan, scalpingnya lagi. Gitu terus. Dan fase itu berlangsung cukup panjang sebenarnya. Cukup panjang. Jadi dari gue party sampai duit gue habis, udah gara-gara party, gue akhirnya udah nggak terlalu party-partyan. Gue lempeng dikit lah. Lempeng dikit, mulai mengenal trading yang benar lah, compound apa segala macam itu dari 2014. 2014 sebenarnya fasenya keulang. Gue terima 2M per bulan. Ya kan? Tanpa perlu extra effort. Dah, party lagi. Tapi partinya udah nggak separah dulu. Maksudnya intensitasnya nggak separah dulu, spendnya lebih parah. Sekali party langsung berapa puluh juta gitu? Sekali party sampai 30 juta lebih. Spendnya lebih gede, intensitasnya berkurang. Gitu. Bahkan sampai hafal lah gue itu sampai era 2017 gue masih party. Gitu kan. Itu sampai hafal gue tempat-tempat, ya mungkin kalau kita yang seangkatan tahu ya. Senin gue di Park 19, Selasa gue di Domain, Rabu gue Dragonfly. Aku nggak tahu nama-nama itu. Kamis biasanya off, nggak ada tempat menarik. Istirahat. Nggak ada yang menarik tempatnya. Jumat gue di Blowfish. Gitu. Sabtu Blowfish juga, sama. Seminggu berapa? 7 hari? Nggak, maksudnya gini. Kalau lagi pengen pergi, Senin pasti gue kesini. Karena di sini menarik tempat ini. Bukan setiap hari gue pergi, gila juga. Cuma tergantung hari apa mau perginya. Tapi udah schedule-nya begitu. Kalau Senin gue ke Park 19 selalu di Kemang. Gitu kan. Selasa gue pasti ke Domain, Senayan City tuh. Rabu pasti gue ke Dragonfly. Dan Kamis selalu off karena nggak ada tempat yang menarik buat gue. Jumat kalau gue mau pergi pasti gue ke Blowfish. Gitu. Sabtu antara Blowfish atau Domain lagi. Minggu pasti off, hibernasi. Oke. Kok Tito itu diriin Traders Family App yang ada Copy Signal itu sejak tahun berapa ya? Yang kapan ya mulainya? Launch-nya itu 2020, persisnya 20 Oktober 2020. 2020-an, Yes. akhir, udah mau akhir. Launch-nya. Nah, kita masuk nih ke section cara profit miliaran dari Copy Signal. Oke. Oke, ini yang pertama. Bedanya Copy Signal via Copy Trade, oke. Nah, oke. Bedanya Copy Signal sama Copy Trade itu apa sih? Kok kenapa analisnya di TF itu nggak dibolehin ya buat trading ya? Yang udah top-top gitu ya? Kita nggak advise mereka untuk trading. Oke. Malah kita advise kalau mau, mereka berdiri sebagai investor aja. Dan jadi investor dan subscribe-nya justru ke channel lain. Gitu, untuk diversifikasi. Gitu kan, jangan sampai mereka ya
apa kalau bahasa kita tadi kan exposure ya, ataupun bebannya double. Udahlah analisanya sebagai analis loss misalkan, tradingannya pun loss. Itu akan sangat ganggu psikologi. Gitu. Tapi kalau dibalikin bedanya copy signal sama copy trade, bedanya jauh banget. Oke. Mungkin secara transaksi orang terimanya sama-sama otomatis. Gitu kan? Tapi di copy trade itu orang nggak punya aturan. Siapa yang memastikan dia harus pakai stop loss? Nggak ada. Siapa yang memastikan dia benar-benar harus konsisten profitnya dengan target bulanan? Nggak ada. Siapa yang memastikan dia nggak intervensi tengah jalan? Gitu kan? Bukan karena insting atau karena fear dia. Gitu kan? Siapa yang memastikan dia macam-macam lah, semua aturan yang ada di aplikasi kita. Dan dalam artian saat orang di copy trade, gua sebagai tradernya, dan gue lagi over fear, gue over greed, itu ikutan di copy tuh sama orang. Tanpa Copy sadar. emotion. Dia copy emotionnya, gitu kan? Kalau di kita yang kita bangun, berhubung gue belajar dari diri gue sendiri, lu mau lagi emosi kayak apapun juga, tetap aja lu harus pakai stop loss. Iya. Lu mau revenge gimana pun juga, kita block, bisa kita suspend, gitu kan? Karena itu nggak guna. Jadi TFF ini berdiri gara-gara dulu belajar dari mistiknya John Paul yang pas copy trading itu. Kalau dibilang berdirinya nggak sengaja sebenarnya. Berdirinya nggak sengaja, jadi wah ini something yang gue nggak pernah ceritain lagi. Oke lah. Jadi dulu kan kita ada TF Campus. Oke. Dari TF Campus juga kita punya program namanya Pro Trader. Oke. Jadi tujuan kita buka kelas sebenarnya untuk nyari orang-orang yang bisa profit konsisten untuk nantinya kita funding. Sebenarnya itu goal kita. Itu dapat orang-orang? Wah, sepanjang 2015 sampai 2019 cuma dapat 2. 2? Cuma dapat 2. Dari berapa orang? Banyak sih. Yang nyoba banyak. Karena kan itu udah kayak gaya prop firm ya. Gayanya. Jadi nyoba cukup banyak. Ribuan juga. Gitu kan. Udah. Singkat cerita, tiba-tiba di tahun 2018-an ya kayaknya, ada yang nanya, lu nggak bisa ini aja apa? Orang-orang yang dari pro trader itu, kita copy transaksinya, gitu kan? Karena kan mereka di jelas qualified menurut standar TF. Gue ikutan pro trader aja nggak jebol-jebol, nggak tembus-tembus, ini aturannya ribet banget, gitu kan? Kalau sampai ada orang yang jebol, gue mau kopi berapapun juga harganya katanya. Hah? Menarik juga ya. Dari situ justru gue mulai kepikiran, gitu kan. Terus yang kedua, dia ngomong lagi, atau lu nggak bisa bener-bener bikin rules yang lebih strict lagi, tapi semua by system. Kan? Kalau lu mengeluhkan lu cuma dapat, waktu itu masih dapatnya cuma 1 orang gitu kan. Lu mengeluhkan cuma dapat 1 orang, kenapa lu nggak rubah sistemnya? Oh, dulu orang tuh dibebasin pokoknya. Bebas. Yang penting kayak nyampe target atau nyampe profitnya. Betul. Atau jangan loss gini gitu. Betul. Nggak sepenuhnya bebas sih. Kita jadi kayak dalam 1 pair cuma boleh ada 2 trade. Dalam 1 kali saat open position boleh kebuka secara bersamaan tuh cuma boleh 5. Drawdown berapa itu kita atur. Gitu kan. Tapi benar juga kata klien yang satu ini, gitu kan. Bahwa setelah sampai 2018 lu cuma dapat 1, kok lu nggak lu rubah sistemnya. Nggak lu rubah aturannya. Artinya kan itu nggak berjalan. Dia bilang gitu kan. Di situ kita baru yang, iya sih benar juga ya. Kenapa kita pertahanin ya cara ini. Gitu. Terus mulailah kita bahas sama tim. Dan kita discuss. Oh ya udah. Kita lupain deh ini, kita tutup TF Campus ya. Karena cara kita untuk nyaring trader nggak berhasil di sini. By the way dulu TF Campus bayar? Bayar. Bayar 5 juta. Itu berapa lama edukasi? 2 hari. Offline? Offline. Berapa? 2 harinya berapa jam masing-masing? Wah panjang. Kayaknya 6 jam deh. Oh 6 jam. 6 jam. Oh berarti 12 jam cukup ya buat edukasi orang gitu sebenarnya? Kelebihan sih. Oh kelebihan? Kalau gue ngerasanya kelebihan. Karena orang jadi overwhelmed gitu loh. Kayak 12 jam, enggak. 6, total 12 jam. Benar. Tapi kan dalam sekali belajar 6 jam tuh kayak breaknya kita 2 kali kalau nggak salah ya. Kepenuhan sih. Gitu. Terus setelah itu kan ngobrol-ngobrol sama temen yang psikolog lah apa segala macam. Manusia nggak mampu
untuk konsentrasi, untuk fokus segitu lama sebenarnya. Lama banget. Iya. Betul. Oke. Anyway, TF Campus ditutup. TF Campus ditutup karena nggak sesuai sama goal kita. Kita nyetak trader nggak berhasil. Dan kita malah bikin lebih ekstrim. Akhirnya kan, oh ya buy system aja ya. Buy system, terus juga nggak perlu ngelihat-lihat orang. Karena siapapun yang passionate, siapapun yang mau komit, ya silakan sini. Gitu kan. Dah, mulailah kita berpikir lebih liar lagi. Akhirnya, gimana ya biar orang mau ikut aturan kita. Gitu kan, kita nggak dikomplain dulu. Gitu kan, oh ya udah, kita bikin aja kita yang bayar. Gitu kan. Kalau lu belajar gue yang bayar kan mau nggak mau ikut aturan gue. Iya. Gitu kan. Iya. Mulailah dari situ sebenarnya. Jadi TF berarti sekarang udah per bulan bisa kasih berapa miliar ya ke analis? Oh banyak. Gini deh kita ngomong bego ya. Anggaplah cuma ada berapa hitungan minim deh 3.000 sampai 5.000 orang yang cash out. Ya kan. Mau dikaliin berapa deh angkanya? Berapa average bisa? Anggaplah kita nggak ngomong muluk-muluk satu orang cuma bisa cash out 3 juta gitu ya. Kaliin aja sendiri. Iya. Iya. Dari ini sebenarnya nggak ada di list pertanyaan, tapi aku tiba kepikiran aja gitu. Kan berarti kalau kita udah ngeliat baik banget orang atau analis yang coba trading tapi nggak ada yang lolos ini. Gitu. Jadi kayak Seleksi tapi alam. ada juga yang berhasil, ada juga yang gagal gitu. Betul. Nah kayak ada gak sih trades tertentu yang trader ini punya? Kalau dia punya trades ini, maka dia tuh kayak chance buat dia jadi trader atau jadi analis atau sukses di karir trading dia itu lebih tinggi gitu. Ada gak sih? Enggak. Enggak ada ini ya? Karena gue nggak ngelihat berdasarkan trades ya. Tapi lagi-lagi ya, karena gue belajarnya dari... Atau enggak, sorry, background. Backgroundnya harus di bidang apa gitu. Atau kayak harus kuliah, harus finance lah, atau Enggak. justru anak kecil, atau orang yang middle to low, atau kayak ada gak sih? Random banget. Enggak ada. Sekarang random banget. Yang satu-satunya kesamaan cuma mereka yang ya bisa dibilang cukup well educated. Well educated. Cukup well educated, mereka yang bisa bertahan. Gitu. Kalau sampai legend doang banyak, random. Gitu kan? Tapi akhirnya mereka bisa mengendalikan dirinya, mereka bisa, andaikan sempat kepleset, mereka bisa bangkit, atau segala macam. Itu ternyata orang-orang yang cukup well educated. Bukan lahir dari keluarga kaya, karena mayoritas justru nggak kaya. Tapi secara pola pikirnya, mereka ini cukup sophisticated. Gitu, sehingga mereka ngerti mana yang baik, mana buruk. Mereka bisa ngebuang hal yang jelek ataupun habit yang jelek. Ya, bahkan kalau misalkan kita advice satu kali kita by phone ataupun kita video call atau kita temuin, nggak ngebantah gitu. Mereka bukannya keluar excuses, tapi mereka yang oh iya ya, emang ngasih dampak begini ya, coba diingat-ingat lagi, ngasih dampak itu apa enggak gitu kan. Berarti orang yang nggak keras kepala yang bisa ini. Betul. Yang bisa thrive. Gitu. Dia benar-benar mau belajar. Mau belajarnya bukan cuma dalam hal trading tapi juga pengembangan diri. Sementara kan mayoritas orang kalau dia udah salah terus kita kritik, dia defense. Mayoritas orang. Keluar banyak banget pembelaan yang ya karena waktu itu lagi ada ini, karena waktu itu lagi ada itu, karena lagi ada. Tapi terus kita lihat diulang. Gitu kan, dia cuma ngelakuin hal yang ternyaman buat dia. Gitu kan, bukan hal yang benar. Hal yang benar itu seringkali nuntut kita untuk berubah loh. Orang yang nggak mau berubah berarti. Yang Iya. Itu ya. Gitu. Atau banyak juga yang begitu terima puluhan juta, ratusan juta, terus udah ngerasa Udah puas. Ya udah puas. Udah bebel banget buat dibilangin, udah ngerasa dia udah conquer the world gitu kan. Wah, capek itu untuk dibilangin. Oke, pertanyaan kedua. Ya. Dari cara profit miliaran dari Copy Signal. Sebelum coba kok ditayangin. Sebelum subscribe analyst. Oke, ini aku pengen sampai buka app-nya aja ya. Oke. Aku pengen diajarin kok. Jadi kan aku coba buka ya. Oke, sebelum subscribe analis, angka apa aja yang wajib dicek? Oke, jadi ini di Traders Family app-nya ya. Teman-teman bisa sambil lihat. Oh, tampilannya udah berubah ya? Udah. Ya, tampilannya banyak berubah. Oke, jadi misal ini apa nih? Ini kan nama-nama channelnya. Yang jadi yang di featured channel ini sekarang udah kita randomize nih. Jadi setiap kali Suli refresh, namanya akan berubah. Oh. Gitu. Tapi ini pun berdasarkan algoritma kita hanya orang-orang yang terpilih lah. Jadi maksudnya kita ngelihatnya secara risk dia aman, secara profit pun dia oke. Oke, misal aku klik ya ini ya. Feature channel. Ini namanya channel ya kalau kayak gini. Iya, channel. Perlu sensor gak ini nomornya? Nah, harus. Oke, sensor ya. Oke. Nah, ini
profit USD, profit pips, month, ini apa? Berarti month ini dia udah berapa lama? Betul. Berapa lama dia bergabung dan terhitung sejak pertama kali dia ngepost signal. Jadi bukan dia registrasi. Kalau dia apa buat channel, terusnya loss, dia buat channel lagi, loss, buat channel lagi gitu? Ya hitung baru terus. Oh, oke. Ini portfolio dia berarti dari Betul. 2025, setahun Benar-benar belakang. dari nol. Dari Curve nol growth-nya dia, gini. ya inilah kurva bisa dibilang ini Porto ataupun kurva pembelajarannya dia kayak begini nih. Oke. Jangan dari yang tadinya ya biasa-biasa aja sideways ya di sini ya. Iya. Terus mulai dia ada itu trend, drop, terus naik. uptrend, terus downtrend gitu. Oke, ini total PNL Ya. 8.800 selama 1 tahun. Betul. Jadi sebenarnya si analis-analis ini saat mereka ngepost signal, signalnya itu bukan seakan-akan kita simulasikan benar-benar kita execute ke market. Kan? Kita execute ke market dengan standar 1 lot. Jadi setiap kali mereka ngepost signal, anggaplah kita execute di market dengan 1 lot, Yeah. gitu kan? Maka terciptalah portofolio ini sebenarnya, di mana dia total sudah membukukan berapa ribu pips. Dari berapa ribu pipsnya menghasilkan berapa dolar, Oke. gitu kan? Jadi ini hitungannya benar-benar actual. 1 pip sama dengan berapa dolar semua actual, sesuai standarnya MetaTrader, gitu kan? Oke, ini Lalu saat dari semua trades-nya dia, kita summarize. Average RR-nya dia berapa? Oke. Ini kan 1:2,44. Oke, tinggi lah ini RR-nya dia. Dan lalu holding period-nya, oke nih. ini berarti close signalnya. Dia buat signal ke trigger Sampai close. sampai close itu 5 jam ya ini. 5 jam. Berarti dia pendek nih gaya tradingnya, cepat. Gitu kan. Lalu signal per bulannya 20 rata-ratanya dia. Berarti banyak kuantitinya ya. Banyak dikit relatif lah. Ini sih kalau 20 mungkin anggapnya kayak sehari sekali. Dari 20 trading days. Average SL-nya dia 148, average TP-nya 358, dia kan sesuai RR dia kan. Dia bisa consecutive loss, artinya loss berturut-turut dia bisa berapa kali? Oh, 11 kali dia kalau 11 kali. Dan consecutive profit berapanya? 5 kali. 5. Dalam ini 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir portofolio dia kayak begini. Oh, Gitu kan. Dah, di bawah ada lebih detail lagi nih. Average pips-nya dia berapa? Ini pips per trade berarti. oke. Average itu berapa? Dan gross profit-nya berapa, gross loss-nya berapa, dan seterusnya. Oh, ini bisa lihat winning rate-nya juga berarti ya? Sama, Bisa. dibandingin dong winning rate risk reward-nya? Bisa. Tadi atas? Bisa. Oh, berarti ini berapa ya winning rate? 40% Ya, dari sekitar ini? ya, Oh, gitu. Dari situ, udah ini summary datanya dia kan, summary dari portonya. Kita bikin sedetail mungkin. oke. Setelah itu biasanya orang skip bagian itu sebenarnya. Mereka langsung masuk ke bagian statistik nih. Oke. Karena di sini yang paling menariknya, orang langsung lihat. Oh, ada month to month ya? Betul. Karena kan kita sebagai orang awam ataupun kita yang mau subscribe Yeah. atau mau copy, seringkali orang cuma butuh tahu intinya lu sebulan profit apa enggak. Gitu kan? Iya. Gua nggak peduli deh lu berapa kali loss. Iya. Sebulan lu profit apa enggak. Gitu kan? Di sini datanya tersaji semua nih. Bahwa dalam 1 tahun terakhir, Agustus performance dia gimana, ini bulan berjalan berarti Agustusnya. Ini 2025 ya? Oh iya, 2025. Oke. Iya. Dari 2025 dia ngepost signalnya berapa, berhasil Berarti membukukan ini berapa. nggak bisa jackpot gitu ya? Ini kalau kayak 700 pips kita bisa lihat dia pernah drop sampai Betul. minus 300. Betul. Jackpot yang sulit maksud gimana? Kayak misal ini 800 pips bukan dari 1 kali trade gitu. Nggak mungkin Tapi bisa bisa. dilihat chartnya gitu. Nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena saat dia ngepost signal, kita kasih maksimum TP cuma boleh 500 pips. Oh, Gitu. Lagi-lagi gini, kita sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya konsistensi. Kalau 1 trade dia profit 2000 pips, apakah berarti dia jago? ya balik lagi yang tadi ya. Iya dong. Lihatnya per tutup ya. Tertutup. Tapi kalau dia bisa mengulang itu secara terus-menerus, secara konsisten, barulah dia jago. Kalau kayak gini berarti kayak dia peaknya pernah di 1800, terus saya drop ke 800, terus saya stop dia. Ya, Oh, oke. gitu. Oh, ini story-nya lengkap ya? Lengkap, kerekam semuanya. Oke. Ini skor ini apa nih? Nah, kalau ini sistem baru. Sistem baru jadi kita baru update bulan lalu. Jadi kan kita mulai, sebenarnya kita belajar dari investor-investor kita, dari klien-klien kita. Ya. Banyak yang, apa bahasanya ya, kecelek ataupun serakah gitu kan. Mereka cuma subscribe, lihat statistik ini tadinya. Begitu di statistiknya dilihat, wah ini orang bisa 2000 pips ya. Oh ini orang bisa 3000 pips ya. Oh bisa 5000 pips ya. Langsung di subscribe. Gitu kan? Tanpa dia sadar bahwa,
orang ini bisa profit 3.000 pips. Dia bisa loss juga 3.000 pips loh. Iya. Gitu kan? Kalau lagi profit mau, lagi loss nggak mau. Kan lucu. Gitu kan? Setelah itu yang kedua, dia bisa profit 2.000 pips. Ntar dulu nih, dalam perjalanan 2.000 pips kayak apa? Gitu kan? Bahwa dia sempat keseret dulu nggak sih ke bawah? Saat dia keseret, dia berhasil recovery apa enggak sih? Angka itu kan nggak pernah tampil. Makanya dari situlah kita keluarin skornya sekarang. Skor ini parameternya ada 7. Ini kan masing-masing kriteria ada bobotnya sendiri-sendiri. Di mana paling gampang bobot pertama dari level pasti kita lihatnya. Dia berhasil achieve sampai level apa, gitu kan? Karena untuk dia mencapai level mentok itu nggak gampang. Nggak bisa sebulan langsung gitu. Nggak mungkin. Harus tunggu. Kita profit berapapun cuma bisa naik satu level. Ada sampai mentoknya berapa? Legend kan berarti level berapa? Kalau secara level kita gini, secara level itu cuma newbie, rookie, pro, elite, master, legend. Berarti 6 level. Secara level. Tapi secara tingkatan 14. Kenapa? Newbie, rookie 1, rookie 2. Pro 1, pro 2. Ada gitu. kayak main ML beneran ya? Ya. Oke. Elite 1, elite 2, elite 3. Master 1, 2, 3, 4, 5. Gila. Baru legend. Legendnya pun 2 di sini. Gitu. Jadi secara tingkatan untuk dia nyampe legend 14 tingkat. Tapi kalau sampai mentok legend terakhir 15 tingkat. Gitu kan. Sehingga level di sini menjadi bobot yang cukup penting. Kan karena tadi nih profit berapapun juga cuma bisa naik satu level. Loss bisa langsung turun banyak level. Berarti level yang tinggi itu nunjukin kalau dia itu bisa konsisten in the long run gitu. Betul. Satu, dia bisa konsisten in the long run. Kedua, dia bisa ngebatasin saat dia loss. Kalau loss turun levelnya? Bisa turunnya lebih dari 1. Naik cuma bisa 1, turun bisa lebih dari 1. Jadi kalau dia legend, terus dia kayak ngaco gitu. Terus dia loss terus bisa sampai rookie lagi gitu? Nggak langsung ke rookie. Bisa turun 7 tingkatan. 7? Dalam sebulan? Ya. Jadi naikin 1 tingkatan sebulan? Ya. Turunnya bisa 7? Iya. Oke. Terus ini apa nih? Status channel apa ya? Ya, status channel ini ada status kemitraan. Jadi kalau kita lihat setiap channel ini ada yang polos, ada centang abu, ada centang hijau. Oke. Di mana di sini yang ngebedain adalah kalau kita bicara dari sisi investor pertama. Dari sisi investor, mereka yang centang hijau ini secara otomatis mereka dikunci sama sistem untuk nggak bisa over loss. Gitu loh. Mereka mencapai loss batas tertentu sesuai rata-rata profit mereka, maka mereka nggak bisa nge-post signal lagi. Gitu kan? Sehingga ini akan menghilangkan pandangan bahwa di forex sekalinya loss ludes. Ini nggak bisa ludes di sini. Karena ini di-rem, di-lock by system. Gitu. Subscribers, jumlah orang yang subscribe ya? Ya, kalau ini murni pengalaman pribadi. Apa tuh? Jumlah subscriber kita makin banyak, pressure kita pun makin gede. Ya kan? Iya. Sehingga analis-analis yang dia mampu mengendalikan dirinya dengan penambahan jumlah subscriber, maka bobot dia dalam scoring ini pun tinggi. Gitu loh. Dia nggak tiba-tiba berubah behavior-nya, dia nggak tiba-tiba ngawur lah intinya. Gitu kan? Maka bobot dia tinggi di sini. Gitu. Oke. Profit factor apa nih? Profit factor jelas ini mah standar internasional sebenarnya. Gross profit dia berbanding sama gross loss dia. Oke. Ya kan, bahwa ya ujung-ujungnya angkanya dia kalau makin gede berarti kemampuan dia untuk profit jauh lebih tinggi. Gitu. Monthly loss ratio. Monthly loss ratio itu berarti loss terbesarnya dia dalam 6 bulan. Ini semua data ini 6 bulan ya. Loss terbesarnya dia berbanding dengan rata-rata profit dia. Jadi di sini kan yang kita cegah jangan sampai rata-rata profitnya misalkan 2.000 pips. Tapi sekalinya loss bisa 5.000, bisa 10.000. Jelek rasionya. Buat apa? Gitu kan? Profit months. Ini kan kunci dari konsistensi kan yang penting dia bisa ngebatasin loss. Gitu kan? Baru profit months. Profit months lagi-lagi kita belajar dari klien-klien kita. Banyak mereka yang subscribe satu channel atau satu analis, baru loss 1 bulan langsung di-unsubscribe. Gitu kan? Karena ekspektasinya maunya setiap bulan profit. Gitu kan? Padahal kalau diakumulasi, profit months ini kan dalam 6 bulan, dia berhasil berapa bulan profit. Gitu loh. Misalkan dalam 6 bulan kita ngomong 4 bulan profit. Ini kan kalau diakumulasi sebenarnya profit.
gitu kan? Ya sebenarnya masih oke loh Iya. untuk kita yang statusnya investor setengah terima beres, kan gitu. Iya. Dan seringkali orang main unsubscribe, toto analisa recover, gitu kan? Sehingga data ini kita tampilin. Oke, recovery factor. Terakhir recovery factor, bahwa saat dia baru ketemu drawdown atau dia ketemu loss bulanan lah, dia mampu apa nggak comeback, Oh, gitu. Sehingga ini semua penilaian yang kita anggap udah kita permudah caranya untuk orang memilih. Poin-poin pentingnya ada di sini semua. intinya tuh kalau skornya semakin tinggi semakin bagus gitu. Betul. Jadi enak ya kalau milih skor tinggi gitu. Ya, bisa begitulah. Oh, ada cara buat milih ya? Setiap orang ada stylenya buat Setiap orang milih. pasti style sendiri-sendiri. Contoh, misalkan, Oke. oh dari skor ini semua, gitu kan, orang ada yang mikir lebih detail lagi. Gue nggak peduli lah, pokoknya gue suka yang profit factornya gede-gede, gitu kan? Oh ya silakan. Oh gue nggak peduli lah profit factor, yang penting dia recovery factornya tinggi. Gitu, gue nggak peduli level bahkan, gitu kan? Ya itu udah tergantung creativity masing-masing orang deh. Gitu. Oke. Terus ini udah aktif. Oh ini historinya. Nah, inilah historinya. Jadi kita bukan beli kucing dalam karung, kita bisa pelajarin dulu dia kayak apa. Oh iya. Gaya trade dia gimana. Terus ini 299.000 per bulan. Betul. Harga ini tergantung skornya dia. Oh jadi kalau skornya bagus? Skor yang makin tinggi, dia punya standar harga lebih tinggi juga. Oh. Gitu loh. Ini hitungannya murah atau itu ya? Atau mahal ya? 300.000 buat 1 bulan gini? Depends modal kita berapa. Oh iya iya. Iya benar dong. Karena kan 300.000 itu udah minimum cost seperti anggapannya. Tapi jauh lebih baik kayak ginian ya. Karena kalau kayak misal join kelas Telegram atau apa gitu, itu kan sinyalnya rekapan atau... Oh iya jelas. Tapi ini nggak bisa dimodify curang gitu kan? Nggak bisa. Gimana cara dia modify? Siapa tahu kayak nggak tahu apa gitu. Enggak lah. Ini terpampang 24 jam. Dengan semua orang saling bisa apa? Ngecek ya? Ngecek dan nge-record deh. Gitu kan? Silahkan di-record setiap hari, di screen capture kayak setiap hari direkam kayak. Terus saya kalau kayak ginian, ini per bulan kalau misalnya aku subscribe langsung bisa di-copy gitu? Ya. Oh bisa langsung di-copy? Bisa langsung. Bisa kopinya pun bisa semi otomatis, bisa fully otomatis. Semi otomatis tuh harus di-confirm atau klik dulu Ya, gitu? bunyi dulu di dia, tek, ada notifikasi kan, bahwa oh Tito barusan buy, mau ikut masuk apa enggak, gitu kan. Atau bisa full, pokoknya apapun yang gua buy, lo ikut buy. Oh bisa gitu? Gitu. Nggak cuma itu, bisa tailor made bahkan. Tailor ini apa ya? Tailor made itu, misalkan kita tadi ada analis, dia di portonya ada gold, ada sterling, ada euro, ada Aussie, dan seterusnya. Iya. Terus kita cuma naksir sama goldnya doang. Oh, dia kayaknya kontribusi paling besar dia di gold, dan gold dia win rate-nya paling tinggi. Iya. Oke lah, gue mau subscribe dia, tapi gue mau goldnya doang. Itu malah setengah harga. Ah, Gitu loh. oke. Tapi kalau kayak ginian tuh metodenya kayak gimana sih? Kayak subscribe satu orang aja, misal aku ada modal 1 miliar gitu. Subscribe, misal aku pengen subscribe si dia gitu, analis ini gitu. Ya. Jadi aku tinggal copy langsung sama dia, atau ada cara buat nge-copy signal dari sini gak sih? Sebenarnya kita nggak nganjurin subscribe dari satu. Oh jadi banyak langsung gitu? Nggak perlu banyak juga. Kalau dari satu itu kan berarti kan kita kayak benar-benar ya hidup mati kita bergantung sama satu orang ini aja kan. Yang benar-benar dia lagi profit ya kita profit, dia lagi loss kita loss. Oh jadi di diversify dengan Bagusnya banyak? diversify. Gitu. Oke. Sekarang gini, bayangin kalau Suli dikasih kuasa untuk bikin restoran, gitu kan? Tapi bebas ngambil. Bebas ngambil dalam artian ayamnya mau ambil dari mana? Apakah mau ambil dari McD? Apakah mau ambil dari KFC? Apakah mau ambil dari Popeyes? Terserah. Burger mau ambil dari mana? Mau ambil dari McD, dari Wendy's, dari Burger King? Iya. Kentang mau ambil dari mana? Gitu kan? Dan setiap kita masing-masing pasti kan punya kesukaan kita masing-masing. Iya. Dan oh kalau ayam sih gue lebih suka KFC. Mungkin Suli bilang McD. Iya nggak apa-apa. Selera kita beda. Tapi sama-sama enak loh sebenarnya. Iya. Ayam ini sama-sama menjual, sama-sama the best in the market. Gitu kan? Udah, ini capability yang kita kasih ke orang-orang. Itu juga yang akan bikin kita selamat dalam bisnis. Bayangin kalau kita buka restoran, cuma ada satu burger. Dah. Nggak ada menu apa lagi. Berarti kalau lagi nggak laku aja nih. Bener dong? Itu kalau kita milih cuma satu analis tuh. Gitu kan? Setiap analis ini kan dia punya strength and weakness pasti. Iya. Dalam
mayoritas analis memang dia kuat dalam kondisi market trend. Ya. Tapi juga ada yang kuat dalam kondisi market sideways. Kenapa nggak kita combine mereka? Sehingga kita berdiri sebagai investor, kita bisa dapat, ya pas lagi sideways ya kita dapat profit, lagi trend ya kita profit. Itulah kenapa kita selalu nganjurin mendingan di mix. At least 3. Biar mereka saling mengcover. Gitu. Jadi tugas kita, PR kita sebagai investor, ya layaknya investor lah ya, pasti kita ngelakuin study kan, kita mau invest. Si analis ini misalkan cuma 3 ya, si analis ini 3-3-nya pernah nggak sih loss bersamaan? Gitu. Misalnya kita lihat bulan ke bulannya, oh kok setiap kali loss barengan ya? Berarti style mereka mirip. Jangan. Yang buat apa ngambil yang style mirip? Gitu loh. Lebih baik kita ambil yang, oh yang ini dia kalau bulan Maret misalkan, yang di sini profit gede, yang di sini loss kecil. Ya kan? Atau yang di sini profitnya kecil. Oh, berarti style mereka beda. Saat style mereka beda, inilah yang kita butuhin. Untuk kita nggak butuh setiap bulan jackpot loh. Tapi kita butuh setiap bulan profit. Bener kan? Yeah. Mendingan profit kita ya selalu angkanya tengah-tengah, nggak perlu mentok terus, tapi konsisten kan? Iya. Gitu. Itu tujuannya kita mix. Oke, jadi itu buat teman-teman ya, berarti ya. Jadi sebenarnya kan bulan lalu, sekitar bulan berapa ya? Aku ada chatin Ko Tito tentang aku pengen cobain fitur ini. Kayaknya itu akhir Mei ya. Oke, jadi ini mungkin di screen bisa ditampilin ya buat teman-teman ya. Oh ini sensor ya? Price-nya sensor semua? Ya. Oke. Oke, jadi ini akun aku kemarin kurang lebih 1 bulan lah ya, ini portfolionya. 1 bulan. Kemarin tuh ngetes modalnya itu 1 miliar. Sekarang itu udah 114 plus 14% ya. Tapi biasanya juga, ya ini ya. Kok gede ya? Nggak tahu ya, aku kemarin milih-milih coba. Ini ya. Kalau bulan Julinya doang berapa? Bulan gimana ini ya gitu ya. Iya. Juli Gede tuh. Kalau sekarang udah 14%. 1. Oh, bulan Juli 10% dia. Julinya doang 10%? Iya. Ya. Ya, ini lumayan lah mumpung kripto lagi bear kan ya. Nggak ada duit juga kemana-mana. Oke. Oh, oke. Jadi gini udah benar kok? Atau gimana? Kalau lu nanya udah bener apa enggak, profit lu lebih gede dari gua. Oh gitu? Jadi gua juga bingung jawabnya udah bener atau enggak. Oke. Jadi intinya tuh ya kayak tadi kan sebenarnya ngegabung-gabungin channel gitu aja. Ya sama, sekarang kalau nanya udah bener atau enggak, gua tanya balik. Lu pakai berapa analis? Kan gitu. Iya. Ya sebenarnya ini sebelum video ya udah tanya-tanya sih. Jadi bulan lalu sih. Ini cuma buat biar teman-teman itu bisa iniin sih. Tapi intinya tuh ngegabungin beberapa channel buat mitigate risk-nya. Oke. Gitu ya. Lalu dari situ pakai berapa lot? Kan itu, ya kan? Kalau tadi gue lihat kan kayaknya 0,3 ya. 0,3. 0,3. Iya. Decision ngambil 0,3 itu berdasarkan apa? Kan itu. Itu ya sebenarnya yang membedakan hasil kan akhirnya kan. Dan ya kalau lu ada berhubung lu trading juga, mungkin pendekatan lu jauh lebih advance lah dibanding orang-orang. Ngambil risknya dibilang kalau dari 1M ya. 1M ngambil risknya tergolong kecil, 0,3. Gitu kan, dari kombinasinya semua channel yang gua nggak tahu lu ngecek apa enggak, bahwa mereka ini tabrakan dalam artian loss-nya bareng, profitnya bareng atau enggak, ya, atau mereka saling mengcover. Gitu. Oke, pengen ini kita lihat kayak 6 bulan lagi kali ya, kayak gimana ya portfolio. Jadi kita tunggu buat 5 bulan ke depan kayak gimana sambil kita lihat progresnya lah gitu. Terakhir kok, ini skip aja. Nah ini kok. Apa nih? Open Portal Ko Tito. Jadi, nah ini orang kan suka bilang kok kayak mana portonya gitu. Netizen udah nungguin dari awal berani open portal atau enggak. Gitu. Gimana nih kok? Kalau ditanya berani apa enggak, kalau lagi acaranya TF sering gue buka sih portonya sih sebenarnya. Nah, tapi kan account gue itu nggak umum ya angkanya ya, nominalnya. Sehingga, dan gue tahu bejat-bejatnya orang forex, oknum-oknumnya, gue tahu itu bakal dengan mudah sama mereka dicomot, di screen capture, bisa diaku-aku sebagai account mereka. Kapan lagi lu sebagai oknum punya account bunyinya juta gitu kan? Dan itu USD, nggak kayak yang zaman sekarang tampil kebanyakan angkanya banyak tapi rupiah. Oh ya, kayak ada itu di TikTok kayak gitu. Banyak. Angkanya banyak banget kan, tapi rupiah. Gue punya dolar. Gitu kan? Kapan lagi lu bisa flexing pakai angka begituan? Jadi gue tahu itu bakal disalahgunain, mendingan nggak usah. Kalau lagi di acara TF nggak apa-apa deh gue tampilin deh. Gitu. Kapan lo acara TF?
Terakhir sih 2024 ya, oke. Tahun depan, tahun ini nggak ada? Belum ada rencana sih, kita lagi fokus sama something big juga. Gitu. Jadi Oke. dibilang berani apa enggak, gue juga bingung ya jawabnya ya. Yang kedua nih kok, kenapa? Coba kok ditanya. Kenapa nggak mau di kamera padahal di acara offline udah buka? Nah, itu Oh tadi. yang tadi ya? Itu tadi kejawab Jawabannya ya? tuh. Gitu. Tapi sebenarnya gini Sol, Sebenarnya apa? sebenarnya gue udah mengantisipasi hal ini sih. Jadi gimana ya? Selalu orang mempertanyakan Porto. Gitu kan? Akhirnya dari kemarin pas ada lu juga nanya-nanya, kita ngobrol dari sejak di Bali sebenarnya kan. Terus mikir, apakah open Porto itu berarti harus akun utama kan gitu? Iya. Itu yang gue mulai bertanya-tanya. Toh selama ini gue juga nggak pernah tunjukin akun perusahaan gue dan fine-fine aja, gitu kan? Jadi terus gue kemarin ada ketemu Hengki Adinata kalau tahu, Iya. pasti tahu sebenarnya kan? Gue udah ngobrol-ngobrol sama dia, open Porto aja pak katanya. Tapi lu cuma tinggal bikin akun baru, nggak perlu akun utama lu, ngapain? Bilang gitu, oh kayak gitu acceptable ya di market ya? Acceptable kok. Oke. Jadi sebenarnya tanpa sepengetahuan lu, gue udah buka akun khusus juga. Oh iya. Ya. Oke ya. Wah tapi handphone gue jangan boleh minta tolong. Menarik ini. Yang gue mau bilang yang foto anak tuh, dari foto anak lagi. Yang ini. Oke. Ya. Jadi sebenarnya gue udah deposit juga sengaja di akhir Mei juga. Oke. Yang gue khususin. Chat dulu, masih airplane mode nih. Oke. Ini akunnya. Wow. Gue depositin di broker yang sama, kita sama-sama lokal. Iya. Oke. Iya. Biar menepis berita bahwa oh kalau di broker luar bisa di-createin whatsoever, lokal nih udah nih. Oke. Lalu Starting depositnya berarti berapa tuh? Lalu starting depositnya gue tampilin di Ini sini. bisa direkam buat ini nggak? Oh, oke, sorry. Sorry. Dari sini setting sih. Oke, ini gue ulang aja sekalian. Nah, di sini Oke, itu. udah. Lalu ininya kita tunjukin di sorry. Dari Mei. Dari Mei lah, akhir Mei sebenarnya kan. Oke. Nah, ini. Jadi gue deposit 5M, 500.000. Iya. Total profit udah 54. 10%-nya. 10%, makanya gue bilang gedean profit. Dua bulan. 2 bulan. Oh. Dari 500.000 gue pakai 1,5. Sebenarnya secara rasio kita sama. Lu dari 100.000 pakai 0,3 ya. Ya, secara rasio kita sama sebenarnya. Ini position yang lagi running sekarang. Ini dari TFF. Dari TFF semua. Sebenarnya gampang kalau mau tahu dari TFF atau bukan. Kita cuma tinggal lihat per transaksinya ini ada kode Akeong ini atau bukan. Akyong tuh ad itu ya? Iya. Add, ini kan ada add. Kalau ada add ini artinya pasti dari TFF. Gitu. Semuanya ada. Oh, luar biasa ya. Berarti beneran open portal yang ini ya? Ya, gitu loh. Ini juga semuanya ada. Semua TPSL-nya ya sesuai TFF lah pastinya. Rapi ya, ada hijau merah yang nggak diintervensi. Nggak bisa ya by the way ya, di TFF diintervensi gitu ya? Analisis. Kita sebagai investor bisa, analisnya nggak bisa. Intervensi close. Iya. Oh, kalau kayak gini bisa? Kita bisa, Oh, tapi iya, gua pun ngebatasin diri gue nggak mau. Jadi gue cuma pakai investor password. Oh, Biar gua nggak intervensi, gitu. luar biasa. Jadi ya so far berjalan baru 10%-an lah, kalah sama Suli lah. Oh, enggak. Suli ternyata milihnya lebih jago. Oke. Pertanyaan terakhir buat Yap. ini. Range-nya, oh ini apa ya? Gara-gara tadi udah buka ya? Dan siapa nih? Oh, ini aja mungkin ngejawabin gimana sih cara bedain porto asli sama editan di sosmed atau Susah. fake portfolio gitu? Susah kalau di sosmed. Nggak bisa. Susah lah kalau orang cuma screenshot doang ya. Gimana kita bedainnya? Berarti biar kayak misal itu gimana cara ngebuktiin kalau itu uang asli gitu? Atau punya aku gitu? Gimana cara orang ngebuktiin? Paling simpel sebenarnya gini. Yang lebih akurat, lebih susah untuk dimanipulasi. Udah pasti kalau di broker lokal. Oh ya, kita di broker lokal ya? Kita di broker lokal, sama-sama tuh di broker lokal. Kenapa? Yang langsung Bapepti gitu ya? Betul. Kalau di broker lokal sekarang, gue curiga sama lu deh misalkan. Ya kan? Gue cuma tinggal cek lu transaksi lu. Oh bisa? Bisa. Ah. Siapapun yang kita anggapannya gini kan. Kan secara hukumnya, kalau misalkan kita kasus, gitu kan, kita itu boleh lapor
Saat kita mau lapor ke regulator, misalkan ke Bapepti atau OJK atau BI, kan regulator forex ada 3. Kita mau lapor, kita harus bawa data transaksinya dulu. Data transaksi ini kita bisa minta ke bursa. Bursanya ada JFX, ada ICDX. Tergantung dari masing-masing broker ataupun pialang dia pakai bursa apa. Tapi orang suka komplain, ini satu lot tadi berapa ya? $30 ya? Kalau orang komplain kayak, oh tapi kan di luar leverage-nya bisa unlimited, Oh iya, terusnya commission-nya 0, spread-nya 0 gitu. Di sini spread-nya mahal banget gitu, gimana? Iya bener, itu kan sama aja kayak, oh ini lebih kenceng tapi nggak ada remnya, mau nggak? Kan gitu, masuk jurang kok ujungnya. Sekarang, ya kita nggak usah ngomong gitu deh. Lu kenapa sih orang-orang pakai iPhone? Kenapa orang-orang pakai Samsung? Kenapa pilih yang mahal? Itu aja kan? Yeah. Lu kalau lu pilih yang semuanya serba murah, ya jangan ngeluh saat handphonenya hang. Bener dong? Yeah. Saat lu pilih mobil mahal, kalau ngomong sama-sama mobil kok, kenapa lu pilih yang mahal? Ya kan? Yang bikin mahal apa sih? Selalu sistem safety lu. Bukan semata-mata kenceng. Selalu sistem safety yang bikin mahal. Tapi ini yang selalu orang ignore. Gitu loh. Jadi kalau udah ngomongnya sekarang di TFF iSignal kita pastiin transaksinya dilempar. Kalau nggak dilempar, brokernya mampus itu. Lu profit berapa, gue profit berapa. Ya kan? Baru kita berdua nih. Total udah berapa puluh ribu angkanya. Broker kalau nggak lempar, tinggal nunggu waktu tuh. Kan gitu? Kan jalur itu yang udah kita pastikan. Kan gitu. Dari TF-nya? Dari kitanya. Oh. Karena broker mau kerja sama kita tuh terusnya susah. Gitu kan? Dan kalau relationship sama LP, terus dari urusan trading ke LP, gue kayaknya lebih experience sih. Dan gue lebih percaya sama diri gue sendiri dibanding sama broker. Gitu kan? Jadi selalu gue yang hunting LP-nya, gue yang introduce ke brokernya. Brokernya mau pakai dia, ya sudah. Gue ikutan terlibat dalam proses settingnya. Gitu kan? Bridge-nya apa gue yang nentuin. Nggak bisa lu pakai bridge asal murah. Gue pasti nentuinnya lu harus pakai 1-0 atau Prime XM. Gitu loh. Lu pakai bridge yang gue nggak kenal siapa, mendingan gak usah kerja sama. Gitu loh. Oke. Ini udah cukup lama recordnya. Berapa ya? Sejam setengah ya? Gua nggak tahu. 2 jam. 2 jam? Oke. Thank you, Kak. Udah datang. Sama-sama. Thank you udah sharing.